asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah yang berkesempatan hadir, wabil khusus Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, dalam hal ini Al-Ustadz Insinyur Sabarudin Samsir, LC, dan Ketua Bidang 4 Bidang Departemen Kesehatan, Olahraga, dan Lingkungan Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Nasruddin Palencongi, beserta seluruh jajaran yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati para pengurus Muslimah Wahda di jajaran pusat, wilayah, dan daerah yang berkesempatan hadir. Dan yang kami hormati pula para narasumber yang sudah bersama kita di room, serta yang kami muliakan seluruh hadirin, para tamu undangan dan peserta, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan webinar nasional kesehatan dengan tema New Hope in Hypertension Management. Kegiatan ini adalah persembahan dari Departemen Kesehatan Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. Toib, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini agar lebih berkah, marilah sama-sama kita hadirkan hati-hati kita untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari Ustadz Adi Fikriansyah. Beliau adalah mahasiswa Stiba Makassar. Insya Allah beliau akan membacakan Quran Surah Al-Fussilat ayat 40 sampai 44. Dan kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran menambah keimanan dalam hati-hati kita semua.
Dan kepada Ustadz kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua Bidang 4 Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah oleh Al-Ustadz Insinyur Hadi Nasruddin Palencongi Hafizahullah. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Mana suara? Alhamdulillah, jelas Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami hormati pengurus DPP yang hadir, pengurus DPW, pengurus DPD, demikian juga pengurus MWT, pengurus MWW dan MWD. Tentu narasumber kita, dokter kita yang kami muliakan, Ketua Departemen Kesehatan beserta para pengurus lain, demikian juga Dr. Lin MWP, para hadirin, para undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengikuti webinar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita dari dulu diberi atau diajarkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu semua kita tahu itu dan sudah dari sejak kecil ya. Lalu kita diajarkan seperti itu, bahwasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentu webinar atau diskusi atau seminar, salah satu maksudnya itu, bukan itu saja, tapi salah satu maksudnya bagaimana kita memahami suatu masalah, suatu penyakit, agar kita bisa terhindar darinya, dan agar kita bisa menanganinya dengan benar. Karena tentu kalau dua sikap kita salah, baik dalam menghindari ataupun menangani ketika sakit, tentu hal ini bisa buruk buat kita. Kita berharap bahwa seminar kesehatan oleh pengurus Profesor Lin, baik tingkat DPP, demikian juga di tingkat DPW dan seterusnya ke bawah, ini bisa menjadi kegiatan yang rutin karena memang juga sangat diperlukan. Din kita, agama kita sangat atau selalu mengingatkan bahwa kesehatan ini adalah nikmat. Nikmat yang besar. Kita juga dalam selalu mukaddimah mengungkapkan itu. Memuji Allah akan karunia berupa kesehatan dan keimanan kita. Dan Rasulullah mengingatkan begitu banyak hadis, demikian juga dalam Al-Quran mengingatkan persoalan ini, persoalan kesehatan. Tentu saya tidak akan menyebutkan semuanya. Nikmatani makmunun ihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang di situ disebutkan as-sihhah. Yang lain, kesehatan itu adalah tajun, mahkota. La yarda illal marda. La yara illal marda. Bahwasanya sebenarnya nilai kesehatan itu seperti mahkota bagi raja. Tidak dilihat kecuali orang yang sakit. Jadi memang kadang kesehatan ini karena kita nikmati berlalu secara alami begitu. Nah, kadang kita tidak terlalu melihat sebagai suatu hal yang besar nilainya. Tapi bagi orang yang sakit, kata Rasulullah, tajun la yara illal marda. Dia bagi mahkota dan hanya bisa dilihat bagi orang yang sakit. Nilai kesehatan itu. Begitu banyak motivasi, mukminul qawi khairun, mukmin yang kuat lebih baik.
Ibnu Umar. Riwayat lain mengingatkan bahwa kita harus bagaimana memanfaatkan kesehatan ini sebelum datang masa sakit. Jitanibu hamsun qabla hamsin, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita menggunakan kesehatan ini sebelum datang masa yang namanya sakit. Jadi agama kita memberi perhatian. Dalam Al-Quran begitu jelas kita baca bagaimana Allah menyuruh kita memanfaatkan hal yang baik. Kulu wasrabu halalan thayyibah. Dan Rasulullah mengingatkan memang bahwa begitu banyak mudarat atau penyakit disebabkan oleh makanan. Tentu juga nanti ya tentu dokter akan menyampaikan ini bahwa penyakit hipertensi ini juga mungkin pemicunya juga banyak dari makanan, dan ya untuk mengobatinya juga ada beberapa makanan yang perlu dikendalikan. Tentu ini bukan bidang saya, cuma biasa dengar-dengar, jadi nanti lebih jelas nanti Pak Dokter yang akan jelaskan. Jadi sekali lagi agama kita ini agama yang beri perhatian karena nilai kesehatan ini besar dalam kehidupan. Ibadah kita bisa maksimal tentu harus ditopang oleh kesehatan, kekuatan. Sangat beda kalau kita ini sholat berdiri dengan tegak, dengan duduk, beda nilainya. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan ibadah dengan kuat, dengan sehat, tentu itu lebih baik. Dan sebagai akhir dari tuntunan agama kita, kaidah dalam agama ini ada 6 kaidah besar dalam fikih. Salah satu diantaranya adalah ad-daru yusal, la darara wala dirar. Kemudian dia diturunkan, nanti menjadi ad-daru yusal. Bahwasanya kita ini dalam agama ini memerintahkan segala yang bisa memudaratkan, segala yang bisa membahayakan harus dihindari, harus dihilangkan. Tidak boleh kita mudaratkan diri kita dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Ad-daru yusal. Kita harus berusaha maksimal menghilangkan, menghindari hal-hal yang bisa memudaratkan. Tentu termasuk hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit buat diri kita, menimbulkan kelemahan buat diri kita. Ini beberapa yang saya ingat, tentu masih banyak, ya. Apalagi di sini banyak ustadz kita yang minta maaf ada yang salah. Bahwasanya demikianlah perhatian agama kita akan nilai kesehatan ini. Makanya sebagai bentuk kesyukuran kita perlu menjaganya, kita perlu memanfaatkannya sesuai dengan yang Allah ridhoi. Karena beribadah dalam keadaan sehat itu jauh lebih baik. Lebih banyak bisa kita lakukan dan lebih sempurna tentu dibanding dalam keadaan lemah. Walaupun tentu juga ya, semua dalam agama ada hikmahnya. Kita juga tidak memungkiri yang namanya musibah. Cuma kita diminta berusaha, berupaya untuk menghindari, berupaya mengobati jika memang sudah datang yang namanya penyakit. Pada akhirnya ya, saya tidak bisa mengambil waktu banyak. Ini persoalan adalah para dokter kita. Ya, berterima kasih kepada pengurus Epkes Orling, baik MWP maupun DPP tentu, terlebih lagi juga kepada panitia, unit kesehatan tersendiri lebih spesifik lagi. Ya, kita doakan Dr. Rudi bisa segera pulih, ya, dokter andalan begitu giat. Tentu lebih spesifik lagi kepada pemateri kita, ya. Dokter kita, cintaan kita, Dr. Samsudin, ya, yang begitu banyak berkontribusi, memandu, memandoi, mengarahkan. Tentu ini adalah jasa yang sangat besar. Jazakumullahu khairal jaza pada dokter kita, Dr. Samsudin. Demikian juga Dr. Ihsan yang menjadi pemateri pada hari ini. Untuk mewakili lembaga Dewan Pimpinan Pusat, memberikan penghargaan, memberikan ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya akan peran beliau, peran para dokter kita,
para tenaga medis kita dalam terus mengarahkan, terus menangani, ya apalagi dalam era COVID ini sangat terasa kita butuh. Semoga juga hikmah dari COVID ini menjadikan kita sadar bahwa memang kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pada akhirnya sekali lagi terima kasih banyak pada semuanya, pada semua undangan yang hadir, pada semua pengurus, pada peserta, dan harap ini bisa menjadi kegiatan yang dirutinkan, ya, dijaga. Demikian juga pengurus DPW harap ini bisa juga dilaksanakan, apalagi nanti ketika sudah tidak masa COVID, ya tentu tidak bisa lagi selalu dalam kondisi nasional seperti ini. Perlu dijaga kesehatan para guru-guru kita, para kader-kader kita, apalagi yang beberapa kader kita sudah mulai menganjak, ya usia-usia ya, sudah rentang gitu, sudah di atas 50. Ini semakin perlu, ya perlu preventif, perlu sikap yang istilahnya rutin dan sifatnya memang jelas, ya tindakan kita pada para kader kita, pada guru-guru kita, dan tentu kepada umat secara luas. Pada akhirnya ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan resmi webinar kesehatan tentang manajemen hipertensi. Semoga Allah merahmati kegiatan kita, memberkati, dan insya Allah berakhir sukses kegiatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Toib, demikianlah sambutan dari Ketua Bidang 4 Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah oleh Al-Ustadz Insinyur Haji Nasruddin Palencongi Hafizahullah. Juga Ustadz telah berkenan membuka acara kita secara resmi. Kita ucapkan syukron jazakumullahu khairan Ustadz. Melangkah ke acara selanjutnya, acara inti, penyampaian materi dari para narasumber kita. Olehnya itu, kami serahkan kepada Ustadz Bakhtiar untuk memandu jalannya acara berikutnya sebagai moderator. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Kepada Ustadz. Ya, syukran. Jelas suara kami? Jelas, Ustadz, jelas. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semuanya di ruang Zoom ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada diri kita akan kesehatan kita, dan tentunya sebagai wujud kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya itu memperhatikan yang namanya kesehatan. Sebelumnya kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ketua Bidang 4 yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan hari ini, dan juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para pengurus DPP, DPW, dan DPD seluruh Indonesia yang telah berkenan atau sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan teristimewa kepada kedua narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Dan tentunya kami ucapkan juga selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta yang telah menunggu sejak awal, sejak pukul 8 hingga dimulai acara. Semoga kita tetap stay di ruang Zoom ini, dan alhamdulillah peserta yang telah bergabung bersama kita lebih dari 100 peserta yang melalui ruang Zoom meeting dan pemirsa yang ada di live streaming YouTube Wahda TV. Ya, untuk mengefektifkan waktu kepada pemateri, kita persembahkan waktu dan tempat untuk menyampaikan materinya. Ya, sebelumnya kami akan menyampaikan CV beliau. Ya, nama beliau Dr. Samsudin, spesialis penyakit dalam. Ya, tempat tanggal lahir di Muna, tanggal 15 Oktober tahun 1968, SD sampai SMA di Parepare, kemudian menyelesaikan studi di FK Unhas pada tahun 1995,
dan tahun 1995 sampai 1999 itu beliau PTT, dan tahun 2005 menyelesaikan spesialis penyakit dalam beliau, dan tahun 2005 sampai 2011 sempat bekerja di Sulawesi Tenggara, dan saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Dengraja Bulukumba, dan beliau juga merupakan anggota Dewan Syuro DPP Wahda Islamiyah. Ya, untuk mengefektifkan waktu kepada Dr. Samsudin, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, tafadhal Dok. Ya Dok. Suaranya Afwan Dok. Kurang terdengar suaranya. Tidak ada suaranya, pemateri, panitia. Suaranya belum masuk. Iya, tidak ada suaranya. Belum masuk Dok. Ya, mohon maaf para peserta sekalian, terjadi masalah teknis, semoga bisa dapat diselesaikan. Halo, sudah ada Ustaz? Iya, jelas Dok. Sudah ada ya? Iya Dok. Oke. Baik. Kita mulai Ustaz ya? Iya, tafadhal Dok. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentu pertama-tama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam rangka saling share tentang kesehatan kita yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa penting untuk kita, ya terutama kita sebagai dai, ya sebagai orang yang terjun dalam dakwah tentu sangat memerlukan kesehatan ini, karena ya meskipun mungkin kita memiliki banyak ilmu syar'i, tapi kalau kita sakit ya tentu tidak kurang memberikan manfaat kepada umat tentunya. Sebab itu saya secara pribadi alhamdulillah merasa bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada DPP Wahda Islamiyah, di khususnya Departemen Kesehatan Sosial dan Lingkungan Hidup yang berinisiatif untuk mengadakan webinar kesehatan nasional ini. Dan kami mendengar tadi sertanya juga alhamdulillah dari DPW,
DPD, bahkan mungkin dari DPC. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nanti bisa disebarluaskan kepada teman-teman kita yang tidak hadir. Baiklah, jadi tema kita pada hari ini adalah tentang New Hope in Hypertension Management. Ya, bahasa Indonesianya harapan baru dalam pengelolaan hipertensi. Ya, biasanya kalau judul seperti ini, kalau kita ikut seminar di kedokteran itu artinya akan ada obat baru yang akan di-launching karena ada namanya New Hope, ya, harapan baru. Biasanya seperti itu kalau kita ikut seminar kesehatan, kalau tertulis ada New Hope berarti oh nanti ada obat baru ini yang mau dikeluarkan untuk penyakit ini. Namun ya, kali ini mungkin bukan obat baru yang akan kita sampaikan, tetapi pemahaman baru, ya, kepedulian yang baru tentang hipertensi ini. Ya, karena terus terang ya saya secara pribadi ya merasa sangat merasa tidak tidak merasa puas karena banyak para ustadz, ya maaf ini para ustadz, ustazah, ya ikhwan akhwat yang kurang pedulilah kalau menurut kami tentang masalah kesehatan khususnya hipertensi ini. Dan memang ada alasan mereka mengapa tidak peduli. Nanti kita akan sampaikan pada slide-slide berikut ini. Baiklah, kita slide berikutnya mau ditampilkan. Ustadz Rais bisa di-share screen materinya beliau. Baik, ya. Jadi kami mengambil judul tentang hipertensi mengancam, gejala dan solusinya. Ya, kita sebut mengancam karena memang secara nasional bahkan secara internasional hipertensi ini disebut sebagai silent killer. Ya, silent killer itu artinya pembunuh yang perlahan-lahan atau diam-diam membunuh begitu. Jadi makanya ya kami mengambil tema ini supaya membangkitkan ya kesadaran kepada kita semua bahwasanya sebenarnya hipertensi ini tidak bisa dianggap sepele karena ada efek-efek yang mengancam. Ya, apa saja yang akan mengancam nanti kita sebutkan. Juga gejala dan solusinya nanti kita akan lihat pada penyampaian materi kita pagi hari ini. Slide berikut. Ya, nah, sekarang kita mulai dari definisinya. Ya, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang menetap serta persisten di atas normal. Jadi maksudnya kapan seseorang itu disebut hipertensi? Kalau meningkat tekanan darahnya dan menetap. Ya, jadi maksudnya ya hari ini periksa tekanan darah, oh tinggi. Kemudian besok atau beberapa hari lagi, oh tinggi gitu. Jadi kita sudah sebut menetap. Ya, beda kalau misalnya kita periksa hari ini tinggi, tetapi beberapa hari kemudian periksa oh tidak, ya berarti bukan hipertensi, mungkin karena ada sebab lain, ya misalnya ya baru-baru mungkin habis berolahraga langsung ditensi, ya biasanya memang tinggi, ya jadi diulang-ulang pengukuran tekanan darahnya, atau misalnya ya seseorang misalnya merokok itu bisa juga memicu, atau lagi marah-marah terus tensi tinggi juga. Jadi kalau tinggi tensinya sesaat dan tidak menetap, ini kita tidak sebut hipertensi. Bagaimana kriteria hipertensi? Itu kalau tekanan darahnya sistoliknya 100 atau 140 mm raksa, ya lebih atau sama dengan, dan diastoliknya di atas 90 atau sama dengan 90. Jadi kalau para ustadz, ustazah, iwan akhwat, ya, terus sekalian melakukan pemeriksaan tekanan darah di klinik atau di tempat mana saja yang kita periksa tekanan darah tinggi tensinya, ya kita lihatlah kalau misalnya tekanan darah kita 140/90 atau di atas itu, maka kita bisa menyangka bahwa kita mungkin menderita tekanan darah tinggi. Nah, pertanyaannya kalau misalnya 130
atau 135 ya per 95 ya. Itu kira-kira gimana? Mungkin ada seperti itu. Nah, ini sebenarnya klasifikasinya itu kalau misalnya 120 sampai 130 ya kita sebut normal ya. Kalau 130 ke 140 normal juga tapi disebut normal tinggi ya, normal tinggi. Nanti 140 ya ke atas baru disebut hipertensi. Nah, pembagiannya juga ini kalau misalnya 140 sampai 160 ya kita sebut grade 1 ya atau stadium 1. Kalau 160 sampai 180 ya stadium 2. Ya kalau 180 ke atas stadium 3. Jadi hipertensi juga itu berkelas-kelas ya menurut tingginya tekanan darah pada saat diperiksa. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin mengedukasi teman-teman ya ketika melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi, pemeriksaan tekanan darah itu diusahakan melakukan pemeriksaan tekanan darah itu bebas dari misalnya habis minum kopi ya. Habis minum kopi ya mungkin dikasih beberapa jam dulu baru ditensi. Tadi juga saya bilang kalau misalnya sudah habis olahraga ya minimal 30 menit setelah itu baru kita ukur tekanan darah kita supaya kita dapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari tubuh kita. Jadi itu juga perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Juga di mana kita lakukan pemeriksaan darah itu ya suasananya harus nyaman ya, harus nyaman. Nah, ini kami ingin jelaskan tentang urgensi tekanan darah. Apa sih perlunya kita ya periksa tekanan darah? Ya, kalau kita datang ke klinik, berobat ke dokter, pertama diperiksa ya tekanan darah. Kenapa selalu itu yang diperiksa? Nah, kami ingin jelaskan ya bahwasanya tekanan darah ini sebenarnya itu adalah gambaran bagaimana jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri memenuhi kebutuhan makanan dan oksigen untuk sel-sel seluruh tubuh. Ya, begitu. Jadi, misalnya begini, kalau seseorang periksa tekanan darahnya, 120 per 80. Nah, ini sudah kita bisa bayangkan bahwasanya alhamdulillah pada saat itu ya seluruh sel-sel tubuh kita ya baik di otak ya di kaki ginjal jantung sendiri itu dapat makanan dan dapat oksigen yang cukup ya begitu. Nah kalau misalnya kita periksa wah ternyata tekanan darahnya 70 ya 70 per 60 atau 70 per 50. Nah kita bayangkan wah ini tidak cukup nih, tidak cukup kebutuhan darah untuk tubuh kita, ya tubuh sel-sel dalam tubuh kita. Makanya kadang-kadang orang yang tekanan darah rendah ya kayak pingsan, ya atau tidak sadar. Kenapa? Karena oksigen tidak cukup ke otak, ya karena tidak cukup tekanan. Ya. Jadi begitu juga ketika tekanan darah tinggi, ya kita periksa, 180 atau mungkin 200. Nah, kita bayangkan bahwa saat itu juga tidak cukup ya kebutuhan darah ke seluruh tubuh termasuk di otak. Ya, jadi gambarannya untuk lebih sederhana ya, kita bayangkan bahwa jantung itu adalah pompa ya. Jantung pompa, kemudian pembuluh darahnya adalah selang-selangnya ya. Nah, kalau misalnya jumlah darah yang dipompa oleh jantung itu misalnya 1 liter, kemudian pembuluh darahnya itu menyempit ya, menyempit artinya selang-selangnya pada menyempit ya, maka itulah yang kita sebut tekanan darahnya tinggi karena selangnya tadi sempit. Jadi darah yang lewat 1 liter terus sempit. Itu kalau diukur tekanannya tinggi sekali. Itulah yang disebut, itulah yang dibayangkan kalau orang lagi tekanan darah tinggi. Sempit, dia punya selang untuk mensuplai darah ke organ tertentu. Nah, makanya pada saat itu ya sebagian sel-sel di organ itu yang sempit itu selangnya tidak dapat makanan begitu.
Nah, kalau ini berlangsung terus-menerus bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, misalnya bertahun-tahun darah di ginjal kurang karena sempit jalannya, kalau karena tinggi tekanannya, ya, selangnya terlalu sempit. Nah, inilah bisa mati jaringannya, lama-lama mati jaringannya, kemudian nanti ya, nanti ujung-ujungnya ya gagal ginjal, cuci darah lah orang seperti itu. Nah, awal-awalnya enggak ada gejala sama sekali, enggak ada gejala karena ya ginjal enggak sakit kalau lagi kekurangan darah. Jadi itu, jadi kita bisa bayangkan kalau kita lagi tensi 120, alhamdulillah. Kalau rendah ya itu tentu tidak bagus, tidak cukup juga darahnya. Kalau terlalu tinggi juga tidak cukup. Nah, kalau berlangsung lama, inilah nanti yang menyebabkan komplikasi. Baik, sekarang penyebabnya ya. Kita secara umum hipertensi ini kita bagi dua ya, primer dan sekunder. Kalau primer ini artinya penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Artinya tidak ada penyakit lain kok tiba-tiba tinggi tensi. Nah, inilah yang paling banyak diderita oleh masyarakat kita ya. Bahkan di Indonesia ini dikatakan bahwa 34% itu hipertensi ya. Jadi kalau dihitung sekitar 60 juta lebih orang hipertensi. Ya, tapi sayangnya disebutkan juga bahwasanya 60% dari mereka ini tidak minum obat karena tidak ada keluhan apa-apa. Jadi hipertensi primer ini berhubungan dengan genetik ya. Ini adalah hal yang tidak bisa kita rubah tentunya karena genetik ya, dari sananya memang. Artinya kalau ada keluarga ya, misalnya bapak, ibu ya, kakek, nenek ada riwayat hipertensi, maka ya tidak mengherankan kalau kemudian misalnya ya keturunannya ya, anak cucunya juga bisa hipertensi. Ini tentu tidak bisa kita rubah, meskipun ya berat ringannya ini ya bisa kita atur atau bisa kita kendalikan dengan yang berikut ini, gaya hidup ya. Kalau gaya hidup sehat ya tentu meskipun genetiknya hipertensi bisa kita kendalikan tentunya, juga dengan nanti minum obat secara teratur. Jadi hipertensi primer ini ada faktor keturunan dan pengaruh gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Nah, ini dia, konsumsi garam yang tinggi ya, salah satu yang paling penting ya, konsumsi garam yang tinggi, kemudian kurang aktivitas atau kurang olahraga, dan terlalu berat badan, gemuk ya, terlalu gemuk. Ini gaya hidup. Kalau ada ini ya, suka banyak makan asinan ya, terus malas bergerak ya, istilahnya orang sekarang generasi rebahan ya, terus akhirnya mudah bertambah berat badannya, gemuk. Nah, ini semua ini kalau disatukan, termasuk alkohol ya tentunya juga itu. Tapi alhamdulillah kita tidak seperti itu ya, alkohol. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi. Nah, ini namanya hipertensi primer. Yang kedua, hipertensi sekunder ini misalnya sudah ada penyakit ginjalnya ya. Ada memang penyakit ginjalnya. Jadi misalnya ginjalnya itu infeksi, kemudian mengkerut. Nah, pasti dia hipertensi setelah itu, meskipun sebelumnya tidak hipertensi. Nah, banyak juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan penyebab hipertensi, tapi kami tidak sebutkan karena berhubungan dengan kelainan-kelainan hormon di dalam badan seseorang. Baik, slide berikutnya. Ya, ini dia. Ini adalah gejala-gejala ya. Umumnya tanpa gejala. Dan inilah yang menghalangi orang untuk berobat. Ya. Kalau sesuatu penyakit yang gejalanya sakit ya, misalnya langsung terasa sakit itu ya, termasuk misalnya COVID ya, langsung demam ya, tentu orang cari pertolongan. Ini tidak ada, jadi ya santai-santai saja ya. Dan ini memang katanya 60% penyebab orang tidak mau berobat saat hipertensi karena tanpa gejala. Nah, inilah kita sebut tadi silent killer. Kemudian yang biasanya muncul ya kadang sakit-sakit di tengkuk ya, di bahu ya. Kemudian ada juga sakit kepala, kadang-kadang pusing, berputar ya. Bahkan kadang-kadang sampai pingsan dan sebagainya. Ini gejala-gejala ringan. Biasanya tanpa gejala atau ada gejala-gejala ini itu
muncul atau disadari ya ketika orang sudah masuk ke komplikasi stroke misalnya, atau sesak napas karena gagal jantung ya, atau ya mungkin karena ginjalnya sudah mengalami kerusakan, itu baru disadari oh rupanya ya ini juga salah satu gejala hipertensi. Jadi intinya bahwa gejala hipertensi ini tidak terlalu jelas sehingga kurang orang perhatikan. Inilah sebenarnya tujuan kami, kita di sini nih ada webinar semacam ini supaya kalau ada teman-teman kita yang hipertensi tapi dia santai-santai saja, diajak berobat tidak mau, inilah kita sampaikan bahwasanya ya memang sekarang tidak ada gejala, tetapi seperti jelaskan tadi bahwasanya proses dalam tubuh kita itu, kerusakan dalam tubuh kita itu berlangsung secara perlahan-lahan dan ujung-ujungnya nanti ada komplikasi yang sangat merugikan, yang merugikan diri kita, juga keluarga, juga keuangan dan sebagainya. Baik, slide berikut. Nah, ini kita mau perlihatkan tentang komplikasi. Nah, inilah sebenarnya yang ditakutkan ya. Ya, ujung-ujung dari hipertensi ini ya stroke ya, apa namanya, di otak ya, juga kebutaan ya, bisa buta orang yang hipertensi karena tadi saya sampaikan bahwasanya karena tekanan darah yang tinggi di retina bagian saraf-saraf dari mata itu bisa pecah, ada perdarahan-perdarahan sedikit di situ ya. Kalau sudah saraf untuk melihat itu rusak, tentu kita tidak bisa melihat, dan ini tidak bisa biar kita pakai kacamata karena sarafnya memang sudah rusak ya. Beda kalau kelainan pada lensanya ya, kita kurang melihat karena lensa yang apa namanya, misalnya terlalu cembung atau terlalu cekung, itu kita bisa pakai kacamata. Tapi kalau sudah sarafnya sendiri di retina rusak akibat hipertensi ya, ada beberapa pembuluh darah kecil di situ yang pecah, nah itu ya tidak bisa lagi diperbaiki, jadi bisa permanen kebutaannya ya. Kemudian stroke sudah kita ketahui bersama dan sudah mafhum bagi kita. Nah, kemudian gagal jantung, nah ini juga gagal jantung, gejalanya itu sesak napas ya. Biasanya mungkin tidak langsung sesak napas ini pasien hipertensi ya. Awal-awal biasanya dia rasa kalau melakukan aktivitas yang biasa sehari-hari udah cepat capek ya. Ya, habis berjalan misalnya 100 meter, ada orang lain masih kuat, dia sudah harus duduk ya. Atau misalnya pada malam hari dia biasa terbangun tengah malam karena rasanya napasnya seperti tidak plong gitu. Ya, itu tanda-tanda dari gagal jantung. Kenapa hipertensi bisa bikin gagal jantung? Karena tadi saya perumpamakan ya, jantung itu seperti pompa. Nah, kalau pompanya ini ya harus memompa ke saluran air atau ke apa namanya selang yang kecil diameternya, tentu dia harus kerja keras, dia harus memompa keras supaya sampai darahnya ke sana ya, karena tekanannya di ujung sana itu tinggi, makanya dia harus keras. Karena ini jalan terus begini terus keadaannya bertahun-tahun, akhirnya ya membesar otot jantungnya ya. Sama kalau kita misalnya rajin bekerja olahraga ya, otot kita juga membesar kan, seperti itu. Nah, kalau jantung membesar, maka ruangan-ruangan di dalamnya itu jadi sempit karena penuh dengan otot yang membesar ya, sempit di dalam. Karena sempit ya, darah yang masuk ke situ juga kurang ya. Pada saat dipompa nanti sedikit juga darah, akhirnya karena sedikit darah ya sesak napas lah atau cepat capek lah orang, seperti itu. Ini juga berjalan perlahan-lahan. Jadi biasanya seperti inilah ya, kalau sudah misalnya dia sudah hipertensi umur 30 ya atau 20-an ya, umur 50 ya sudah, atau 48 gitu ya, 40 lebih sudah muncul sedikit-sedikit seperti ini keluhannya. Ya, beda dengan stroke langsung biasanya seketika ya, seketika tidak sadar, seketika lumpuh ya. Tapi kalau gagal jantung perlahan-lahan dilahului dengan kelelahan, mudah lelah, cepat capek gitu ya.
Ya, ujung-ujungnya kalau sudah sangat berat, ya tidak bisa lagi memompa darah jantungnya, ya sesak napas yang sangat berat sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Nah, ini ya, yang berikutnya gagal ginjal. Ya, ceritanya sama dengan tadi. Ya, pada saat pembuluh darah yang memberikan makanan ke ginjal sendiri itu sempit-sempit, kecil diameternya, darah ke situ juga kurang. Lama-lama beberapa sel ginjal itu mati. Kalau lama berlangsung, akhirnya ya istilahnya ginjal jadi mengkerut. Nah, ini kalau sudah mengkerut, tidak bisa lagi dia membuang racun-racun dalam tubuh untuk dikeluarkan lewat urin, ya. Akhirnya racunnya berputar-putar aja dalam darah. Itulah mempengaruhi pasiennya mudah muntah-muntah, ya juga bisa sesak napas, pucat, seperti itu. Jadi gagal ginjal juga ini sesuatu yang berjalan perlahan-lahan, ya tidak disadari. Nanti sudah berat baru terasa. Ya, jadi seperti itu. Makanya inilah mengapa kita perlu peduli dengan hipertensi ini, karena ini yang kita khawatirkan. Nah, inilah solusinya apa? Yang pertama kita sebutkan tadi, perubahan gaya hidup, ya, kurangi konsumsi garam, ya. Kurangi konsumsi garam ini ya direkomendasikan sebenarnya sehari konsumsi garam kita itu ya maksimal sebanyak 2 gram, ya. 2 gram itu katanya setara dengan 1 sendok teh, ya, 1 sendok teh, seperti itu sehari. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai ketika kita untuk masak sayur pakai garam lah, untuk masak ikan juga ya pakai garam. Cuma jangan terlalu banyak, jangan terlalu asin, dan yang jelas makanan-makanan asin seperti misalnya ikan asin, telur asin, atau goreng-gorengan asinan itu betul-betul tidak boleh, ya. Tidak boleh bagi yang hipertensi meskipun enak, ya. Jadi ini mungkin para ustadz, ya, ustazah, ikhwan akhwat, ya mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, ya, keluarga kah atau saudara-saudaranya, teman-temannya, kalau mengetahui bahwa mereka hipertensi, ya kalau lagi makan-makan enak seperti itu, hindari betul, sampaikan kurangi garam, kurangi makanan yang asin, karena memang ini berpengaruh kepada hipertensi. Gaya hidup yang tadi juga tidak suka bergerak, ya, tidak suka berolahraga, ini perlu olahraga, ya. Alhamdulillah saya lihat dari Departemen Kesehatan Olahraga Lingkungan Hidup DPP sudah ada program olahraga rutin, ya, tiap pekan, ya. Alhamdulillah. Meskipun sebenarnya yang direkomendasikan itu malah tiap hari, ya, tiap hari atau 5 hari lah, dalam sepekan itu 30 menit ada waktu untuk olahraga khusus, ya. Tapi alhamdulillah ini sudah ada edukasi kepada kita semua bahwasanya dengan program dari Departemen Olahraga ini yang memberikan edukasi kepada kita, ya kita bisa menanamkan pentingnya olahraga. Kemudian kalau gemuk, ya usahakanlah menurunkan berat badan, ya. Kalau menurunkan berat badan ini insya Allah banyak program tadi, ya. Kurangi makanan yang tinggi karbohidrat, kemudian banyak berolahraga, ya. Kemudian pengobatan. Nah, disinilah sebenarnya peranan kami dokter, ya, untuk pengobatan pasien hipertensi. Nah, ini kami tulis di sini seawal mungkin, ya. Maksudnya itu kalau sudah terdiagnosa hipertensi, sudah tahu seseorang hipertensi, maka sudah mulai jalan itu perubahan gaya hidup kita, edukasi, ya, kurangi konsumsi garam, olahraga teratur, ya. Kemudian memberikan obat, ya. Kami ingin betul-betul menyampaikan kepada kita semua bahwasanya obat hipertensi yang ada sekarang ini itu banyak memang macamnya, ya. Banyak macamnya, ada indikasi-indikasi tertentu, ada juga kontra-indikasinya, dan itu insya Allah, ya, para dokter sudah harus mengetahui itu tentunya sebelum memberikan, karena obat antihipertensi ini, ya, tidak semua orang cocok untuk satu jenis obat antihipertensi. Dilihat dulu orangnya, apakah dia ada indikasi atau ada kontraindikasi. Kalau sudah cocok, ya, baru diberikan. Dan dia terus-menerus, ya, terus-menerus diberikan. Nah, ini juga yang membuat orang malas, ya, meminum obat karena capek, ya,
terus-menerus minum obat, ya. Karena begitulah, ya, karena penyebab hipertensi ini dalam tubuh kita selalu ada prosesnya. Tidak sama dengan kalau orang sakit tipes, ya, udah mati kumannya, selesai masalah. Tapi karena ini hipertensi termasuk penyakit kronik, ya di dalam ada terus penyebabnya, zat-zat yang menyebabkan tinggi tekanan darah tinggi seumur hidup ada terus, maka ya pengobatan juga ya, terpaksa harus seumur hidup. Dan insya Allah obat-obat yang kita berikan ini aman untuk pengobatan jangka panjang, asal tentu dalam pengawasan dokter. Ini juga mudah-mudahan bisa dipahami, karena salah satu penghalang orang untuk minum obat karena khawatir obat kimia, ya, yang bisa berpengaruh misalnya ke ginjal atau ke hati, seperti itu. Padahal tadi kita sudah cerita bahwasanya tanpa minum obat, ya, tanpa minum obat pun kalau hipertensi itu dibiarkan, ya ginjalnya rusak, ya. Ini tanpa obat, ya. Makanya ada obat-obat yang sekarang, obat antihipertensi yang gunanya membuka pembuluh darah yang memberi makan ke ginjal, ya. Jadi kalau misalnya ya kami misalnya contohnya yang terkenal misalnya kandesertan, ya, atau captopril, itu obat dia membuka pembuluh darah di ginjal sampai ginjal itu dapat oksigen, dapat makanan sehingga dia sehat, ya. Jadi bukan dia yang merusak ginjal, ya, tetapi dia malah memberi makanan oksigen kepada ginjal sehingga ginjal bisa sehat. Seperti itulah sebenarnya obat-obat yang kita rekomendasikan untuk pasien hipertensi ini. Kemudian tentu adalah rajin tensi, maksudnya ini rajin kontrol, ya. Ya, rajin kontrol. Kalau sudah minum obat, ya setelah itu jangan dibiarkan begitu-begitu saja, ya. Yang penting sudah minum obat, tidak. Kita harus kontrol. Kalau misalnya yang normal itu, yang bagusnya 1 pekan setelah minum obat, tensinya sudah mulai turun, ya. Meskipun mungkin ya belum sampai target, ya. Kalau targetnya tadi kan ya di bawah 140, ya 130, 120 itu. Misalnya orang tekanan darahnya 180, ya. Dalam 1 pekan atau 2 pekan minum obat, dia harus tensi ulang, ya. Harus ada penurunan, ya. Meskipun disampaikan bahwa untuk sampai ke bawah itu, ya, ke normal 130, kita bisa cek 3 bulan setelah itu. Jadi kalau setelah 3 bulan misalnya masih tetap 160, berarti kita sebut bahwa obatnya belum cukup bagus untuk pasien itu. Sehingga biasanya dokter sudah harus berpikir untuk menambah jenis obatnya atau dosisnya yang dinaikkan. Jadi intinya bukan hanya sekedar minum obat, tetapi kita harus capai target, ya, dalam 3 bulan, ya, dalam 3 bulan. Ini juga mungkin memberikan edukasi kepada kita, ya, juga tentu para petugas kesehatan untuk tidak berpuas diri kalau pasien sudah minum obat, tapi tensinya masih tinggi. Kita harus punya target, ya, supaya mereka juga terbebas terhindar dari komplikasi, ya. Baik, itu mungkin beberapa solusi dari materi hipertensi ini. Slide berikut mungkin sudah selesai, ya. Sudah habis, ya? Ya, jadi habis. Dan itu saja yang kami sampaikan tentang hipertensi ini. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih bagus, karena hipertensi ini banyak sekali masalah. Apalagi mungkin setelah kami ini ada pemateri yang akan membahas dari segi herbal dan diet-diet seimbang bagaimana yang harus diberikan kepada pasien hipertensi. Demikian kami kembalikan ke moderator. Jazakallahu khairan. Ya, syukran jazakallahu khairan kepada pemateri kita Dr. Syamsuddin yang telah mengulas tentang hipertensi, dan tentunya para peserta sekalian sudah tidak sabar untuk memberikan pertanyaan, apakah itu masalah pribadinya ataukah mungkin keluarganya ataupun saudaranya. Ya, dan ternyata mungkin sekedar informasi juga sering untuk kita semuanya, hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian di dunia, Dok, ya. Kurang lebih itu bahkan mencapai di tahun 2020 itu datanya mencapai 1,56 miliar orang dewasa itu ternyata mengidap hipertensi. Dan untuk di Indonesia sendiri itu
Masya Allah, kasusnya itu bahkan sampai di data yang kami dapatkan dari data Kemenkes itu sampai merupakan penyebab kematian di Indonesia mencapai 427.200 sekian untuk kasus kematiannya. Dan pada kebanyakan kasus juga dok, itu yang dapat diidentifikasi atau didiagnosis sama tenaga medis itu hanya sepertiga dari total kasus yang ada. Dan 2/3-nya itu tidak terdiagnosis. Ya, mungkin yang tadi disampaikan dok ya, yang tanpa gejala sehingga orang merasa aman-aman, ternyata tidak aman. Ya. Dan yang ini juga dok yang menjadi kendala di masyarakat itu kepatuhan minum obat dok. Ya. Dari yang terdiagnosis itu 1/3% itu cuma 0,7% yang patuh minum obat dok. Ya. Insya Allah kita akan banyak sharing dengan dokter kita pada kesempatan hari ini ya. Kesempatan bagi para peserta sekalian untuk konsultasi ke dokter spesialis kita ya. Kita persilakan dulu yang telah mengangkat tangan ini ya, dari yang terlihat di atas, Ustadz Muhammad Darwis ya. Kepada Ustadz Muhammad Darwis kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Ustaz. Terdengar Ustaz, terdengar ya. Iya, saya mohon maaf tidak membuka kamera ini karena ada juga umminya di sini. Iya. Iya. Kita ini kan jarang sekali check up kesehatan. Betul ya. Biasa nanti ada masalah baru kita up. Yang kita ingin tanyakan ini gejala-gejala fisik ya yang menunjukkan bahwa kita ini terkena hipertensi ya. Yang paling umum kan biasanya hanya pening-pening kepala. Betul ya. Apakah ada gejala-gejala lain, misalnya menurunnya tenaga atau kemampuan dalam berpikir dan lain-lain ya? Betul. Itu barangkali dok yang saya tanyakan. Yang menyebabkan kita harus segera check up. Betul ya. Ya. Langsung jawab aja ya. Langsung saja dok ya. Ya baik. Jazakallah khair Ustaz Darwis, alhamdulillah. Ya, sahabatku, masya Allah. Tentang gejalanya yang hipertensi ini, memang ada yang disebut dengan gangguan kognitif ya, gangguan kognitif. Ya, meskipun ini biasanya dialami pada pasien-pasien yang sudah lama dengan darah tinggi, kemudian juga orang tua, jadi daya pikir juga sudah berkurang, kemudian cepat lelah ya. Namun secara umum sebenarnya terus terang susah sekali kalau kita mau sebutkan atau cari tahu gejala fisik dari hipertensi ini. Satu-satunya cara memang harus tensi atau check up ya. Jadi mungkin perlu ada, kalau kami mungkin sarankan ya di kantor misalnya ya, di kantor, apalagi misalnya Ustadz di di sekolah ya. Ini harga tensi sebenarnya tidak terlalu mahal sih sebenarnya ya, dan mudah sekali untuk dilatih ya untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi bisa kita itu adakan ya, atau mungkin departemen kesehatan yang adakan untuk check up. Dan memang saya kira memang program rutin kita ini untuk check up. Jadi begitu Ustaz, kalau gejala fisiknya hampir enggak, kecuali kalau sudah berat nih, kayak saya bilang tadi, sudah jantung sudah menebal, ya, ini cepat capek, ya. Kemudian lesu, ya, mau tidur aja, seperti itu. Sakit kepala sih paling sering dengan sakit bengkak yang paling menonjol ini. Ya. Begitu Ustaz Darwis. Ya, syukran dok. Iya, syukran. Selanjutnya dari Erni Amir Janoponto, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Dr. Samsudin.
Atau mungkin yang di kolom chat dulu? Ya, ya, boleh yang di kolom chat sambil nunggu yang lain. Ada pertanyaan tadi ini dok, apakah marah itu dok bisa menyebabkan hipertensi dok? Iya. Marah ya? Iya. Iya. Ya, kalau marah satu kali enggak mungkin ya. Tapi kalau hari-hari marah, minggu-minggu marah, bulan-bulan marah, ya bisa saja. Yang kasih kecil dulu. Yang sampaikan tadi, kalau seseorang itu marah, itu hormon adrenalinnya naik, ya. Hormon ini menyebabkan pembuluh darah menyempit. Jadi biasanya orang marah itu mukanya merah, pembuluh darahnya seperti itu sehingga naik memang biasa tensinya. Tapi tidak menyebabkan hipertensi yang persisten atau menetap, ya seperti itu. Beda itu kalau menetap dengan tidak, ya. Begitu. Iya. Ya. Ya, jadi intinya jangan marah lah ya. Kata Rasulullah sebagaimana disampaikan wala la taghdab wala kal jannah, janganlah marah maka bagimu surga ya. Ya, selanjutnya kami persilakan ya kepada Erni Amir di Jeneponto, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Thayyib Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya punya pertanyaan. Kadang di masyarakat itu menganggap bahwasanya hipertensi itu adalah turunan. Karena mungkin melihat ada orang tuanya yang sebelumnya langganan hipertensi, sehingga anaknya juga menganggap bahwasanya itu turunan karena orang tua juga adalah hipertensi. Nah, terus yang kedua Ustadz, kira-kira ketika hipertensi seperti itu, kadang orang kan biasanya sudah langganan obat. Ketika hipertensi naik, obat cek terus minum obat. Nah, yang saya mau tanyakan Ustaz, dengan minum obat itu kan ketika mereka sudah maksudnya langganan, itu akan berefek juga di mungkin di organ lainnya. Nah, saya mau tanyakan soal herbalnya, kira-kira apakah ada buah atau herbal apa yang cocok, yang mungkin ada di kampung-kampung yang cocok untuk dimakan atau diminum untuk mengatasi hipertensi tersebut. Syukran Ustadz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan. Jadi memang seperti yang sampaikan tadi, hipertensi ini, kalau hipertensi primer tadi itu berhubungan dengan keturunan. Jadi pemahaman orang itu sudah betul bahwasanya kalau orang tuanya hipertensi, kemudian dia juga hipertensi, berarti keturunan. Tetapi tidak boleh berpasrah diri karena meskipun keturunan tetap harus berobat. Nah, tadi ditanyakan tentang herbal apa ya. Tentu nanti pemateri kedua mungkin akan jelaskan lebih jauh. Namun saya ingin memberikan pemahaman bahwasanya obat-obat anti hipertensi itu punya syarat-syarat. Ya. Yang pertama, dia harus ada dalam darah 24 jam. Ya. Misalnya saya minum obat contoh ya amlodipin. Amlodipin saya minum malam jam 10. Nah, itu setelah masuk kita minum, kemudian diserap dalam darah, itu harus dipastikan bahwa obat itu masih ada berputar-putar dalam darah kita untuk menekan tekanan darah yang tinggi itu sehingga dia rendah sampai dia tiba masanya minum obat untuk keesokan harinya di 24 jam. Begitu. Jadi obat-obat yang kita minum 1 kali sehari itu artinya dia bertahan ada dalam darah 24 jam. Kalau obat yang kita minum 2 kali sehari berarti 12 jam sudah habis obat itu dalam darah. Dan kita harus kasih masuk lagi obat baru supaya dia tetap berada dalam darah. Itulah karena kalau tidak ada obat itu, maka hormon-hormon yang bekerja yang menyebabkan tinggi tensi itu lepas dan dia menyebabkan naik lagi tensi. Jadi tidak ada gunanya karena kita menghendaki dengan obat itu tekanan darah terkendali dalam 24 jam sehari. Dan demikian hari-hari berikutnya. Itu syaratnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau herbal, apakah kita yakin obat itu bisa kita atau bisa bertahan sampai 24 jam ada terus dalam darah? Sementara kita ketahui ya, semua yang kita makan itu ada masanya. Dia harus dibuang lewat hati atau dibuang lewat ginjal. Nah, inilah
Jadi ada beberapa memang obat herbal, cuma mungkin kalau kami sebut ini membantu ya, bisa membantu. Tapi kalau digunakan secara rutin sampai seumur hidup agaknya berat, agak susah. Apalagi kalau misalnya hanya minum 1 kali, kemudian berhenti, ya. Pada saat berhenti itu pasti naik darahnya. Nah, ini masalahnya hipertensi, makanya penyakit kronik ini disebut ya kita harus bersabar. Ya, mungkin ujian bahwa kita harus minum obat. Adapun mempengaruhi obat-obat medis yang mempengaruhi karena terlalu lama minum, insya Allah tidak. Ya. Kita sudah ada istilahnya obat-obat itu sudah mengalami uji, artinya sudah diuji, dan ini kan sudah puluhan tahun orang sudah minum dan sudah diuji. Ternyata misalnya orang yang diuji sampai dia meninggal tidak ada masalah dengan hati ataupun ginjal. Jadi memang ada obat yang berpengaruh, tetapi dokter akan menyampaikan bahwa ini nanti efeknya ini efeknya. Jadi memang edukasi juga kepada pasien ketika mendapatkan obat itu penting sekali. Saya kira ini untuk sementara jawaban kepada Ukti tadi. Jazakallahu khairan. Terima kasih Dok. Selanjutnya ada penanya berikutnya, ada Pak Ilham. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa panitia di unmute. Ya, Saudara Ilham mengajukan pertanyaan, kami persilakan langsung. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang pengalaman yang pernah saya dapatkan. Saya mendapatkan seseorang, dia mempunyai gejala seperti yang dijelaskan tadi tentang pada pasien yang tegang kepalanya, seperti gejala hipertensi, seperti tegang di bagian leher. Tetapi pada saat kita melakukan pemeriksaan seperti dengan melakukan tensi, darahnya normal, tapi gejalanya sama seperti hipertensi, seperti itu, Dok. Iya. Bisa mungkin dijelaskan. Terima kasih. Ya, baiklah. Ya, jadi memang penyebab dari tegang leher ini banyak sekali ya. Penyebabnya bukan hanya hipertensi. Jadi misalnya orang yang terlalu misalnya konsentrasi pada satu masalah, fokus lama waktunya, tegang juga lehernya. Atau misalnya itu tadi mungkin marah-marah juga, itu juga bisa tegang leher. Jadi banyak penyebabnya, Ustaz Ilham, bukan hanya tekanan darah tinggi, tapi yang kami anjurkan untuk hipertensinya ini diukur tensinya secara berkala untuk orang seperti ini. Boleh jadi pada saat itu mungkin tidak, tapi mungkin beberapa saat hari kemudian mungkin tinggi. Jadi dianjurkan memang kalau pasien yang pertama sekali diukur tekanan darahnya itu 120/80, ya, atau 110/80 atau 170, ya ini direkomendasikan ya tiap 5 tahun boleh periksa tensinya. Kalau 130 sampai 140 bisa tiap 3 bulan. Kalau 140 ya itu sudah tiap bulan malah untuk diperiksa. Jadi pemeriksaan awal memang penting sekali untuk mencegah ini. Saya kira itu Ustaz, jadi tidak semua penyebab tegang leher ini adalah hipertensi. Baiklah. Syukran atas penjelasannya, Dok. Selanjutnya untuk Haji Abu Afak, kami persilakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Saya ini pribadi saya ini, Pak Dokter. Begini, saya ada gula darah sebenarnya, cuma biasanya itu saya tegang leher, lemas, kadang lemas. Cuma yang jadi persoalan pada saat saya selalu ke dokter itu tidak pernah ada gejala hipertensi, justru saya divonis diabetes. Diabetes itu
Awalnya itu Ya. saya pikir hipertensi, ternyata saya divonis diabetes, tapi tegang leher ataupun lemas itu ada. Berikutnya dok, bagaimana cara pengobatannya? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini hipertensi? Terus kalau misalnya saya di tekanan darah itu paling tinggi itu 130 per 100 atau 120 per 90 dok. Berikutnya, apakah menurut kesehatan modern ini, apakah hipertensi itu bisa diterapi dengan bekam dok? Tafadhal. Makasih. Ya, Masya Allah. Ya, bagus sekali pertanyaannya Ustadz ya. Tentang beliau ini sakit gula, ya tegang juga leher, terus ditensi, oh normal. Ya, tapi tadi kalau tidak salah dengar beliau sebut pernya itu yang pertama per 100, yang kedua pernya 90. Ini sebenarnya sudah hipertensi Ustadz kalau sudah seperti itu, karena kriterianya tadi kita sebutkan 140 per 90. Jadi ada juga biasa 110 per 90. Jadi dua ini kriterianya Ustaz. Yang di atas sistolnya itu namanya 130 misalnya. Terus yang di bawahnya pernya. Kalau pernya 90 itu sudah disebut hipertensi juga. Seperti itu. Jadi meskipun mungkin keadaan ini tidak terlalu tidak terlalu yakin dengan pemeriksaan itu, sebenarnya ada juga dalam tulisan tentang hipertensi ini, alangkah bagusnya kalau pasien ini melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumahnya sendiri, karena ada juga namanya hipertensi terselubung. Jadi di klinik dia waktu ke dokter dia tidak tinggi, tapi di rumah tinggi. Nah, jadi dianjurkan periksa di rumah. Sebaliknya ada juga namanya hipertensi jas putih. Ya, masuk ke ruang dokter tinggi tensinya. Selalu setiap masuk tinggi tensi, tapi kalau di rumah normal aja selalu. Jadi seperti itu. Jadi kami anjurkan kalau pun misalnya tadi tegang leher, ya bisa saja memang penyebabnya lain, tetapi untuk berhati-hati tetap kita ukur terus tensitas secara rutin, dan kalau memang pernya 90 atau per 100 maka itu kita sudah sebut hipertensi. Terus tentang bekam nanti mungkin Ustadz berikut ini akan jelaskan, insyaallah, pemateri kedua. Ya, syukuran dok atas penjelasannya. Berarti tidak semua yang tegang leher itu berarti hipertensi dok ya? Betul ya. Iya. Saya bisa karena kecapean atau karena hal lainnya. Iya. Selanjutnya penanya dari Novi Indri Wahyuni yang telah mengangkat tangan, kami persilahkan. Iya, cek mic. Cek. Novi Indri Wahyuni, kami persilahkan. Ya, nampaknya masih kendala teknis. Kami persilahkan untuk Muhammad Nasri Sarifudin. Ya, tafadhal Pak. Sambil menunggu perbaikan. Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas waktunya. Ini Ustaz, beberapa kebetulan kami di rumah sakit daerah tugas seorang perawat. Ini ada beberapa pasien yang datang ke tempat kami, mengkonsumsi selama ini mengkonsumsi amlodipin 5 mg. Nah, kayaknya memang tadi seperti pembahasan yang dokter sampaikan bahwa obatnya tergantung dari daya tahan tubuh yang menerimanya dok ya. Nah, sampai sekarang pasien ini mengkonsumsi obat tapi tetap pada posisi sistolnya itu dok, sistolnya itu sampai 160 sampai begitu. Apa saya bisa referensikan untuk minum herbal seperti habatus sauda yang ada bawang gitu dok? Bukan, demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada pasien hipertensi sudah minum amlodipin ya 5 atau 10 mg ya tadi, tapi tekanan darah tinggi masih tekanannya masih tinggi. Seperti kami sebutkan tadi, memang pasien yang hipertensi dan minum obat tidak serta-merta kita lepaskan begitu saja, tetapi kita selalu kontrol. Kalau dalam 3 bulan misalnya setelah minum ini tidak sampai target ya di bawah 140 dan 130, maka obatnya yang kita evaluasi nih.
obatnya evaluasi pertama, berarti perlu kita kombinasi. Dan memang sekarang ini yang direkomendasikan itu penggunaan 2 jenis obat ya yang berbeda cara kerjanya. Tadi misalnya amlodipin itu bekerja membuka atau melebarkan darah. Nah, mungkin perlu ditambah dengan kandesertan. Tadi beliau ini adalah perawat, jadi mengerti. Kandesertan ini kerjanya di tingkat hormon. Dia membuka pembuluh darah di ginjal sehingga terbuka agak lebar dan itu menyebabkan tekanan darahnya turun. Seperti itu. Jadi kombinasi dulu, kombinasi 2 obat dengan dosis yang kecil. Seperti itu. Jadi kombinasi dulu, tadi amlodipin dengan kandesertan. Nanti evaluasi lagi. Kalau misalnya masih tinggi, mungkin tambahkan lagi 1 jenis, tetapi dosisnya kecil, ya, misalnya HCT turunkan. Jadi periksa lagi. Ya, mungkin orang merasa berat karena harus minum obat banyak. Ya, memang sekarang ini diusahakan obatnya itu 1 tablet itu sudah ada beberapa di dalam supaya orang enggak hari-hari kerjanya makan obat beberapa kali. Nah, tadi ditanyakan tentang bawang putih, ya. Kalau bawang putih tadi saya sudah sebutkan, ya, sesaat bisa saja memang menurunkan tekanan darah, tetapi untuk jangka panjangnya, ya, kita tidak bisa jamin karena bawang putih setelah minum itu tidak istilahnya menghilangkan secara permanen penyebab hipertensi, tidak. Dia tetap ada penyebabnya itu, hormonnya itu. Dan bawang putihnya sendiri sudah habis, dia akan keluar, ya, dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau hati. Nah, pada saat dia telah keluar, ya, tekanan darah naik lagi karena sudah hilang pengaruhnya. Bisa saja kalau kita mau minum, berikan terus dengan dosis yang tetap. Tapi tentu ini mungkin berat juga bagi pasien karena seumur hidup. Jadi kalau anjuran kami evaluasi obatnya, tambahkan lagi jenis baru, dan kalau terakhir naikkan dosis masing-masing obat tersebut. Iya. Ya, syukur atas penjelasannya, Dok, karena memang sebagian di tengah masyarakat juga menganggap bahwasanya ketika dia telah berobat dengan obat hipertensi, kemudian tidak ada perubahan, biasa muncul ungkapan tidak perlu berobat karena tidak ada perubahan, Dok. Ternyata memang ya obatnya yang dievaluasi, Dok, ya. Iya, selanjutnya ini memang ini letaknya pada petugas kesehatan sendiri, dokter atau perawat yang menangani. Kalau dia kurang kurang memahami secara mendalam tentang hipertensi ini, ya dia akan begitu-begitu saja, ya. Yang penting sudah minum obat, ya tidak. Apakah masih tinggi atau sudah turun, tidak terlalu diperhatikan. Padahal kalau masih tinggi, belum sampai target, tambah obat baru atau tambah dosisnya. Pokoknya usahakan dia turun. Nah, itu dari segi obat. Segi yang berikutnya adalah pasien sendiri. Apakah dia rutin di rumah minum obat, teratur atau tidak? Ya, tadi disebutkan angka kepatuhan itu di Indonesia 0,7% saja, ya. Keadaan kita. Jadi banyak memang kendala, ya. Cuma kalau kita ingin terhindar dari dari komplikasi hipertensi ini, ya memang kita harus bersabar. Iya, jadi intinya kepatuhan minum obat dan pengontrolan tekanan darah, Dok, ya. Betul, ya. Ya. Dan kejelian dokter, ya. Kejelian dokter dan perawat. Iya. Ya. Tadi ada yang angkat tangan dari Novik yang ingin bertanya bermasalah kendala teknis. Kami persilakan jika ingin mengajukan pertanyaan kembali. Dan ada, ya. Ya. Saudari Novi bisa, mungkin kalau tidak bisa bermasalah gangguan teknis lewat mikrofonnya, bisa lewat chat saja. Ya, insya Allah pertanyaan akan tetap ditampung oleh panitia. Ya, tadi ada yang ingin bertanya dari Akbar, ya. Saudara Akbar masih ada di Zoom? Iya, ya, nampaknya mungkin sudah tidak ada. Banyak sekali chat kayaknya. Iya. Indok tadi untuk kombinasi obatnya, ya. Amlodipin dengan Masya Allah.
ada chat beliau ini kombinasi amlodipin dengan irbesartan. Ya, alhamdulillah ini bagus sekali Ustadz ya, karena cara kerja obat ini berbeda dan insya Allah cuma tetap memang perlu perlu dievaluasi lagi batas yang kita toleransi itu 3 bulan. 3 bulan harus sudah sampai ke normal. Ya, kalau belum berarti dosisnya masing-masing tadi itu kita bisa tingkatkan atau kita tambah obat ketiga. Gitu, Ustaz. Nah, iya. Terus kalau untuk efektivitas kombinasi dengan obat herbal, Dok, bagaimana itu antara obat hipertensi sama obat herbal? Apakah memungkinkan? Ya, bagus. Ya. Jadi begini ya, obat herbal itu memang mengandung banyak zat-zat yang antara lain adalah misalnya mengandung antioksidan, kan banyak seperti itu ya. Disitulah keunggulannya sebenarnya ini obat herbal. Banyak faktor-faktor lain yang dikandung oleh herbal itu yang dalam proses kejadian hipertensi ini ya bukan hanya akibat keturunan atau akibat pembuluh darah yang kaku atau akibat pembuluh darah yang ada kelainan, tetapi di tingkat sel saja, di tingkat sel ya yang kita sebut sebagai penyebab hipertensi adalah tingginya misalnya NO, nitric oxide. Nah, kalau nitric oxide ini ya, bisa di counter dengan obat-obat yang herbal seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan bisa, tentu bagus. Ya, kita juga rekomendasikan karena secara umum ya ini untuk menjaga kesehatan, termasuk tentu mudah-mudahan bisa mengendalikan hipertensi di tingkat sel. Ya, di tingkat sel dia bisa bekerja di situ. Memperbaiki sel, mencegah kerusakan sel. Ya, kalau mengandung zat-zat yang cuma jangan, kalau saya ya, dari medis jangan mengandalkan itu saja ya. Udah minum itu udah berpuas diri, jangan. Kita selalu kontrol ya. Bagusnya sih kalau kami anjurkan bisa periksa tekanan darahnya secara rutin setelah minum obat, apakah obat medis kah atau obat herbal, pokoknya periksa ya. Kalau bisa pagi pada saat bangun tidur sebelum beraktivitas periksa, dan sebelum tidur periksa. Nah, kalau kita rata-rata harian kita itu sudah 130 per 80 dengan huruf herbal misalnya, ya kita pertahankan itu saja. Berarti kita cocok dengan ini, teruskan saja, tidak masalah. Asal kita konsisten, karena kapan kita lepas itu herbal dia pasti naik lagi karena tidak ada yang kendalikan hormon yang ada dalam tubuh kita. Jadi intinya, apakah obat itu bisa mempertahankan tekanan darah yang normal atau tidak? Kalau bisa, silakan teruskan. Ya, begitu Ustaz. Iya, ya, syukran jazakallahu khairan kepada dokter kita yang telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya, dan Masya Allah, antusias dari para peserta yang luar biasa. Ini hampir sekitar 20 pertanyaan, Dok. Iya, ini menunjukkan antusiasme dan perhatian dari para peserta untuk perhatian terhadap kesehatannya. Dan kami infokan kepada seluruh peserta bahwasanya dari Depkes DPP Wahda Islamiyah juga mengadakan konsultasi kesehatan yang di lewat Wahda TV yang insya Allah akan disampaikan sebentar untuk jadwalnya. Jadi berbagai narasumber yang akan memberikan materi terkait kesehatan. Ya, kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada Dr. Samsudin, spesialis penyakit dalam yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita di tengah-tengah kesibukan beliau. Semoga sehat selalu, Dok. Ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, dan ini waktu kita beri kesempatan untuk konsultasi langsung dengan ahlinya, Masya Allah. Jazakallahu khairan, Dok. Ya. Ya, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda beranjak dulu dari ruang Zoom ini, dan para pemirsa Umat TV yang sementara stay di YouTube live streaming. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Ihsan Jaya yang telah hadir bersama kita di ruang Zoom ini. Ya, kami ucapkan syukuran kepada Dr. Samsudin, dan kami menyapa Dr. Ihsan Jaya. Assalamualaikum, Dr. Ihsan Jaya sudah bersama kita di ruang Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Halo, Dok. Sehat selalu, Dok ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ya. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Di rumah, Dok ya? Ya, posisi di rumah. Oh iya, Masya Allah. Semoga selalu sehat, Dok ya. Amin, ya, amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan melangkah pada pemateri yang kedua
yang insya Allah tidak kalah menariknya, dan kami harapkan kita tetap memberikan perhatian dan terus menyimak apa yang disampaikan. Dan insya Allah kepada para hadirin semuanya, ada door prize kepada 2 peserta yang beruntung yang akan diumumkan di akhir acara. Jadi kami harus sampaikan kepada para peserta untuk tetap stay di ruang Zoom ini, dan yang masih stay di YouTube, insya Allah akan disiapkan 2 door prize untuk 2 peserta. Ya, pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang herbal preventif dan komplementer untuk hipertensi. Ya, sebelumnya kami menyampaikan CV beliau. Nama beliau Dr. Ihsan Jaya, lahir di Wajo, SMP sampai SMA di Ponpes IMI Makassar, dan menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pernah bekerja di Cakra Husada dan Mitra Keluarga di Jawa Tengah. Kemudian beliau mendapat sertifikasi sebagai profesi dokter akupuntur tahun 2013, juga sertifikasi herbalis dari Badan Sertifikat Profesi tahun 2016, dan saat ini beliau merupakan dosen di FKIK Unismuh Makassar. Ya, itu sekilas tentang beliau. Dan untuk mengefektifkan waktu, kita beri kesempatan, waktu dan tempat kepada Dr. Ihsan untuk menyampaikan materinya. Ya, tafadhal, Dok. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya sebelum memulai presentasi ini untuk tadi ada pertanyaan tentang bekam ya, karena kebetulan saya juga banyak anggaplah mengkaji hal ini. Mungkin saya bisa share screen ya tentang ini. Tadi begitu pertanyaan itu masuk, saya langsung buka internet. Jadi bisa apa ya? Sebentar. Tidak ada suara. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sepertinya tidak bisa saya tampilkan bagian ini. Ya, apa yang saya tampilkan kelihatan ya? Ya. Oh iya betul. Ini sekedar sharing saja. Ya, kelihatan Dok. Iya, salah satu penelitian ya tentang percobaan acak kontrol ya, randomized RCT ya, randomized control trial tentang bekam basah terhadap tekanan darah. Ya. Ada penelitian tentang itu, dan saya kira bisa dicari juga nantinya di bagian konklusi ya, disebutkan tentang penurunan tekanan darah sistolik. Jadi Bapak dan Ibu tentunya bisa melanjutkan ya menelusuri hal ini. Kemudian systematic review terhadap RCT juga tentang bekam basah ya untuk berbagai keluhan ya. Kalau di sini ada musculoskeletal pain ya, non-specific LBP, neck pain, carpal tunnel syndrome, partialgia dan seterusnya. Ya, saya kira ya menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang efek bekam yang merupakan ya satu teknik pengobatan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, meskipun memang juga telah diterapkan oleh masyarakat Arab sebelum
diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekedar tambahan saja. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Sudah kelihatan? Hai. Tentang ini ya, hipertensi sudah ya. Baik, mendahului presentasi saya pada pagi hari ini, saya ingin mengutip pendahuluan yang baru-baru ini ada seminar ya, webinar tentang herbal yang diadakan di FK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, mengundang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berbagai pihak. Dalam pembukaan seminar itu disampaikan bahwa tahun 1664 ya, terjadi tukar guling antara pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda. Yang dipertukarkan adalah Pulau Manhattan, tempat berkedudukan kota New York hari ini, dan Pulau Run yang ada di Kepulauan Banda ya, di Maluku. Yang cukup menarik karena dari segi luas, pulau ini 1:20. Jadi Manhattan 20 kali luasnya Pulau Run yang ada di Banda. Tapi dipertukarkan. Jadi penguasa Belanda yang awalnya menguasai Manhattan, menyerahkan Pulau Manhattan kepada Inggris, dan Inggris yang awalnya merupakan penguasa Pulau Run menyerahkan ya, bertukar kepada Belanda. Ini terjadi pada tahun 1664. Dan penyebabnya adalah buah pala, salah satu rempah ya dan herbal di Nusantara yang waktu itu sangat meningkat harganya, sampai-sampai bisa dipertukarkan dengan nilai seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, dan kisah tadi dibukukan ya, Pulau Run, magnet rempah Nusantara yang ditukar dengan Manhattan. Ya, ditulis oleh Milton. New York akan memakai bahasa Belanda hingga hari ini, bukan bahasa Inggris jika peristiwa dalam buku ini tidak terjadi. The Wall Street Journal pada waktu itu. Ya, jadi salah satu kejadian sejarah yang mungkin tidak banyak diketahui. Bapak dan Ibu yang terhormat, seperti juga yang disampaikan tadi, topik saya adalah tentang herbal preventif dan komplementer. Nantinya beberapa sudut pandang mungkin akan kita sampaikan terkait dengan ini, karena saya yakin hadirin yang sempat mengikuti kegiatan ini tentunya berlatar belakang yang sangat heterogen ya. Ada dari kalangan dokter, tenaga kesehatan, ya, praktisi herbal, pengobatan tradisional, masyarakat umum, dan seterusnya. Jadi saya kira saya akan lebih banyak berbicara tentang sudut pandang itu, memperluas wawasan kita. Adapun sumber-sumber bacaan dan seterusnya, referensi, mudah-mudahan nanti akan bisa kita tunjukkan juga untuk memperluas wawasan kita. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dua nikmat yang sering dilelaikan oleh manusia, as-sihhatu wal farag, nikmat sehat dan waktu luang. Dan sudah juga disampaikan tadi bahwa hipertensi ini memiliki banyak komplikasi serius ya, bahkan mungkin tidak berlebihan jika disebut sebagai ibu penyakit dalam tanda petik ya, karena melahirkan atau menyebabkan komplikasi serius di banyak sistem lain. Dan suku cadang tubuh kita tidak tersedia, ya, tidak dijual suku cadang organ tubuh kita misalnya. Juga keyakinan kita, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan aku. Sehingga tentu saja
Semua jenis pengobatan dan terapi sifatnya ikhtiar dan upaya manusia, ya. Kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebagai pendahuluan tentang hipertensi ini, kalau kita perhatikan angka penyebab kematian tahun 2017 menurut angka dunia, nomor 1 adalah penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, dan ini dua hal ini, jantung dan pembuluh darah, berkaitan erat dengan hipertensi. Nomor pertama. Dan kalau kita perhatikan penyebab kematian terbanyak tahun 2017 angka dunia, tentu sebelum COVID-19 waktu itu, nomor 1 adalah tekanan darah tinggi. Ya, jadi faktor risiko penyebab kematian. Dan tentu saja ketika memasuki musim pandemi, ini menjadi komorbid yang serius ya bagi penyakit-penyakit yang lain. Bagaimana dengan Indonesia? Di tahun 2017 sama, penyakit terbanyak ya yang menyebabkan kematian, penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebagaimana juga penyebab kematian, kalau kita perhatikan, dibandingkan antara tahun 2009 dan 2019, penyebabnya juga tidak ada yang beberapa yang berubah rankingnya, tapi tahun 2019, ya sebelum pandemi, kelihatannya angka yang terkait dengan tekanan darah itu masih tinggi, ya, stroke, ischemic heart disease, ya, dan seterusnya. Bahkan di 8 ya, sebelumnya 10, 8 hypertensive heart disease, dan semacamnya. Faktor risiko penyebab kematian dan penyakit ya digabung. Nomor 1 adalah tekanan darah tinggi. Jadi inilah angka-angka yang harus kita sadari. Artinya kita semua, Bapak dan Ibu yang terhormat, memiliki risiko ini, ya, karena ini adalah angka-angka dunia dan angka-angka di Indonesia. Hipertensi disebut sebagai penyebab kematian kelima, ya, 1 dari 4 orang menderita hipertensi. Ya, kenapa hipertensi ini penting? Tadi juga sudah disampaikan, ya. Karena jika tidak terkontrol, berisiko terhadap penyakit jantung, stroke, ya, ginjal, mata, gangguan cerebral, ya, pada otak, saraf, dan penyakit pembuluh darah tepi. Tadi ada, saya baca chat tentang kaitannya dengan mohon maaf, hubungan biologis, yaitu termasuk dalam hal ini. Jadi apakah hipertensi yang tidak terkontrol berdampak terhadap hubungan biologis? Demikian halnya. Mengapa Bapak dan Ibu yang terhormat? Penjelasannya sederhana, karena tekanan darahnya adalah tekanan pada dinding pembuluh darah. Sementara pembuluh darah kita ini sampai di ujung-ujung kepala dan ujung-ujung kaki. Ya, jadi mengapa komplikasi hipertensi itu luas? Ya karena dia terkait dengan pembuluh darah. Sementara pembuluh darah kita ini, di mana darah kita sampai, di situ ada pembuluh darah. Ya, meskipun makin ke pinggir, ya, makin ke perifer, semakin halus dan kecil. Tapi di mana dibutuhkan darah, di situ ada pembuluh darah, dan tekanan itu terkait dengan itu, tekanan pada dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan komplikasi yang luas, ya, akibat yang serius pada banyak bagian-bagian tubuh. Itu yang menjelaskan. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, faktor risiko hipertensi, ya ini sambil dari Germas ya. Ada yang tidak dapat dimodifikasi, ada yang dapat dimodifikasi. Ya, yang tidak dapat dimodifikasi usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, ya tadi juga sudah disebutkan. Tapi lebih banyak hal yang bisa dimodifikasi, ya. Misalnya kegemukan, ya. Toh kita yang mengatur apa yang masuk ke mulut kita. Ya. Merokok sangat bisa dimodifikasi, aktivitas fisik
Bisa dimodifikasi, dia tinggi lemak, bisa dimodifikasi, kita yang memilih makanan. Konsumsi garam, ya kita yang memilih makanan. Gangguan kadar lemak di dalam darah. Konsumsi alkohol, ya diharamkan jika dia khamar, ya. Kemudian stres psikososial, ya tadi disebutkan marah-marah, ya, tegang, stres, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum melangkah ke obat, tentu yang harus kita dahulukan adalah tindakan pencegahan, ya, tindakan berperilaku hidup sehat, ya, agar kita terhindar dari risiko itu. Ya, jangan sampai kita rajin konsumsi obat juga, tapi tidak memperbaiki, ya, gaya hidup yang berisiko terhadap hipertensi tersebut. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi hipertensi, ya? Mengurangi konsumsi garam, aktivitas fisik teratur, 30 menit per hari selama 5 kali dalam sepekan, tidak merokok, dan menghindari asap perokok, tidak minum alkohol, mempertahankan berat badan ideal, ya. Seperti tadi, kalau sudah terdiagnosis, ya, rajin konsumsi darah, kemudian diet dengan gizi seimbang. Kalau kita perhatikan lauk pauk, buah dan sayur. Jadi buah dan sayur setengah piring, lauk kurang lebih ya seperempatnya atau kurang dari itu, sisanya baru makanan pokok, dalam hal ini nasi. Ya, jadi ini sebenarnya yang direkomendasikan, ya, oleh Kementerian Kesehatan, ya, untuk menjaga semua risiko penyakit yang kita sebutkan. Pola makan, hindari konsumsi gula yang berlebihan di bawah sendok makan 4 sendok makan per hari. Garam di bawah 1 sendok teh per hari. Protein lemak, ya, batasi yang digoreng, ya. Di bawah 5 sendok makan minyak per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per pekan, buah dan sayur, ya. 5 porsi. 500 gram buah dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Ini 1 porsi. Jadi kalau 5 porsi dikali 5, ya. Jadi kalau kita renung-renungkan, ya kalau kita menderita hipertensi, ya wajar-wajar juga, karena banyak yang kita langgar, ya, dari anjuran pola hidup sehat. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak berlebihan, ya, sabda Nabi alaihissalam, ya, ma mala adamiyun wa ansyaron min batnihi. Tidaklah anak Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya betul, ya, karena kitalah yang mengatur apa yang masuk ke mulut kita sebenarnya, ya. Kafa lil mar'i luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi seseorang beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Maksudnya yang ditekankan adalah kualitas makanan. Jika harus berlebih, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasi. Kalau memang lebih dari itu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara pernapasan. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke topik herbal, ya. Kenapa herbal? Karena negara kita ini adalah negara dengan biodiversitas terkaya di planet bumi. Ya, kalau dari segi tumbuhan kita nomor 2 setelah Brazil. Tapi kalau digabung dengan lautan, kita yang paling kaya di planet bumi ini, Indonesia. Ya, ini kekayaan alam yang luar biasa, ya, makanya ini tanggal berapa ini Pak Presiden, ya, kekayaan hayati dan kebangkitan industri obat nasional. Pemanfaatan tumbuhan obat, ya, sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, ya, di banyak tradisi, ya, dan peninggalan, khususnya di Nusantara, ya.
kawasan yang dijumpai beragam jenis tumbuhan obat, 2.500 jenis tumbuhan obat yang telah dimanfaatkan. Ya, ini dari BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ristoja menghimpun informasi ramuan 32.104 ramuan yang sudah diidentifikasi oleh ini. Tumbuhan obat 2.800 spesies tersebar pada 400 etnik di 34 provinsi. Dan data-data ekonomis, pertumbuhan industri jamu dan obat tradisional 6% pada tahun 2019. Ya, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Omset industri jamu lokal tahun 2018 19 triliun. 10% tahun 2019, yaitu 21 triliun. WHO memproyeksikan perdagangan tanaman obat akan meningkat signifikan sekitar 5 triliun pada tahun 2050 US dollar. Ya, jadi potensinya sangat besar dan ya akan kita lihat nanti ya, membuka pikiran juga mengenai stakeholder ya yang bergerak di bidang ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebagai wawasan kita bahwa herbal sendiri di dunia akademik itu dikembangkan dalam berbagai arah ya. Ada yang ke kosmetik, ada yang isolasi substansi aktifnya, zat aktifnya yang akan dijadikan obat, dan ini juga sangat berkembang ya. Sementara mungkin yang banyak orang kenal adalah pengembangan bahan herbal itu menjadi fitofarmaka atau herbal yang umumnya kita kenal di masyarakat. Ya, ada yang tradisional, ada yang functional food ya, atau suplemen atau nutraceutical. Nah, inilah yang paling banyak dikenal. Biasanya kalau orang bilang herbal, yang mereka maksudkan adalah ini. Padahal sebenarnya ada juga yang ke arah sini, ada juga yang ke arah pengembangan obat. Ya, jadi sayangnya saya tidak sempat mengutip ya ini dan seterusnya. Tapi sebagai informasi, mohon maaf, Sabtu Ahad ini dan Sabtu Ahad depan sebenarnya saya juga mengikuti webinar ya, pertemuan ilmiah tahunan, perkumpulan Cek, apa dok? Mungkin jaringannya bermasalah ya. Suaranya tidak masuk dok. Apa dok? Tidak tersambung, terkonek kayaknya jaringan dok. Terkendala teknis dok. Ya, suara saya sudah kedengaran? Iya, kedengaran sekarang dok. Ya, baik. Saya ulang yang tadi. Jadi di negara-negara lain, Bapak dan Ibu yang terhormat, diinformasikan kemarin bahwa untuk informasi bahwa misalnya di Jerman, ya kurang lebih 50% dokter itu sudah meresepkan herbal di dalam praktek mereka. Ya. Dan angka di bawahnya Korea Selatan, angka di bawahnya Tiongkok, baru kemudian angka di bawahnya Taiwan. Ya, jadi ini juga informasi yang cukup menarik ya, membuka wawasan kita. Apa sih keunggulan seperti yang disampaikan tadi, banyak senyawa aktif ya, jadi kadang-kadang sebagian orang membaca herbal itu kok banyak sekali untuk ini dan seterusnya, yaitu disebabkan karena banyaknya senyawa aktif ya, sehingga menimbulkan banyak efek farmakologis ya. Ekstrak kasar, kandungan senyawanya relatif sedikit dan efek sampingnya ringan. Ini salah satu keunggulannya.
Dan seperti yang disampaikan tadi, karena dia berasal dari tumbuhan ya, kimia organik, sehingga relatif lebih bersahabat dengan tubuh ya, hingga ke tingkat sel seperti yang disampaikan tadi. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk pengembangan herbal di Indonesia ya, seperti yang kita sebutkan tadi pemetaannya ya, terdapat 3 produk ya yang terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Ada 3 level ya, 3 tingkatan: jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jadi kalau jamu bukti didukung dari bukti empirik, artinya secara turun-temurun menurut pengalaman demikian khasiatnya. Herbal terstandar dari jamu ya, dari sini ke sini ya, sudah ada uji praklinik pada hewan coba. Bahan baku dan produk jadi terstandar. Ada sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik ya, CPOTB. Nah, naik setelah itu adalah fitofarmaka. Keamanan dan khasiat dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik pada manusia. Bahan baku dan produk jadi terstandar, ada sertifikat CPOTB-nya, uji praklinik juga ada ya pada hewan coba. Sampai terakhir ya, informasi yang saya update saat ini di Indonesia baru ada 25 fitofarmaka dan 71 obat herbal terstandar. Dari di atas 11.000 ya jamu. Ini bahan ini saya ambil dari 21 Februari kemarin ya, 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin juga sudah disampaikan tadi, karena ini terkait dengan hipertensi, oleh karena itu prinsipnya adalah membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin, ya, prinsip terapi, artinya ini sudut pandang biomedik ya, karena variabel yang terkait dengan tekanan darah adalah misalnya volume darah, ya, volume cairan darah, ya, yang salah satu komponennya adalah volume cairan di dalam tubuh. Kemudian melebarkan pembuluh darah, ya, sama kalau misalnya kita meniup balon dan balon itu kita tiup sedemikian rupa, maka makin banyak udara yang kita tiupkan, balonnya akan makin membesar dan tekanan pada dinding balon akan makin besar. Yaitu adalah analogi bagi tekanan darah. Makin besar tekanan pada dinding balon, itu sama dengan makin besar tekanan pada dinding pembuluh darah. Itu sama dengan makin meningkatnya tekanan darah. Ya, karena definisi tekanan darah adalah tekanan pada dinding pembuluh darah. Dalam hal ini pembuluh darah arteri. Kemudian memperlambat denyut jantung, ya, detak jantung, ya, kontraksi jantung karena ini terkait dengan pompa jantung. Kemudian membuat dinding pembuluh darah lebih rileks, menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk menaikkan tekanan darah yang dihasilkan oleh ginjal. Jadi ini adalah variabel-variabel yang terkait dengan tekanan darah. Sehingga menurut sudut pandang biomedik, titik-titik inilah yang perlu dimodifikasi di dalam menurunkan tekanan darah secara farmakologis. Baik dengan obat-obat kimia, ya, istilah kita, ataupun dengan herbal. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin mempersulit diri karena saya tahu bahwa kalau misalnya biasanya presentasi herbal ya akan disampaikan ramuan yang ini dan seterusnya. Tapi untuk hipertensi ini saya akan mengutip Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia. Ya. Dan di sini disebutkan salah satunya adalah tentang hipertensi. Baik, saya pindahkan screen-nya. Yakin agak seperti itu Oh.
Sebentar. Baik. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Dok. Ya. Ini halaman 46 ya. Baik. Saya buka halaman pertamanya. Ya, jadi ini yang tadi ya. Jadi sediaan herbal di Indonesia itu sebenarnya sudah sedemikian rupa Kementerian Kesehatan itu sebenarnya menyediakan informasi tentang itu. Ya, bahkan berupa peraturan Menteri Kesehatan. Ya, tahun 2016 tentang formulir obat herbal. Ini kesehatannya saya apa ini? 2016. Oh, Ibu Nila Farid. Ya. Baik. Kita pindah ke bagian yang tadi halaman 46 kalau nggak salah ya. Ya, di sini terdapat berapa banyak ya, nanti bisa dibaca lagi. Tapi karena kita ada di topik tentang hipertensi, kita akan pilih herbal untuk hipertensi. Atau mohon maaf ya, ini karena saya kira Bapak dan Ibu bisa mengakses sendiri nantinya, jadi saya kira akan lebih bijaksana jika saya menunjukkan hal poin-poin tertentu yang mungkin penting untuk diketahui. Ya, obat herbal apa saja sih yang dicantumkan dalam peraturan Menteri Kesehatan ini? Herbal untuk dislipidemia, ya, daftar herbalnya disebutkan. Untuk diabetes disebutkan, untuk hipertensi juga disebutkan ya. Hiperurisemia, asam urat disebutkan ya, analgetik antipiretik. Obesitas, anoreksia, diuretik ya, nefrolitiasis, batu ginjal, antiemetik, mual ya, paliatif dan suportif untuk kanker, tapi sifatnya paliatif dan suportif ya. Jadi hendaknya dipahami ya. Kemudian suportif untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi sifatnya suportif. Kemudian gastritis, artritis, konstipasi, batuk, gastroenteritis, insomnia, penyakit kulit. Ya. Hepatoprotektor, disfungsi ereksi, ISPA, hemoroid, ASI. Ya, jadi informasi ini sebenarnya tersedia. Ya, cuma mungkin kurang diakses ya. Jadi saya kira seperti yang saya sebutkan tadi, makanya saya kira lebih bagus ya kalau saya menunjukkan hal-hal itu, karena untuk lebih rincinya Bapak dan Ibu saya kira bisa membaca sendiri nantinya. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, ini misalnya kita buka untuk hipertensi. Di antara yang disebutkan di sini adalah mengkudu. Ya, mengkudu terkenal ya, bagian yang digunakan adalah buahnya, deskripsi tanamannya, kemudian kandungan kimianya apa saja, data keamanan, data manfaat, sudah ada uji praklinik ya pada hewan. Kemudian uji klinik pada manusia. Jadi pada 10 subjek hipertensi usia 28 sampai 56 tahun. Ya, dan demikian juga pada 30 orang pria sebagai subjek dan seterusnya ya. Ya, tekanan darah yang peredaran pos 144/83 mm air raksa dan 132/76 mm air raksa dan seterusnya. Saya kira bisa dibaca ya, hipertensi. Tapi ada kontraindikasi untuk kehamilan, ya, laktasi, memberi ASI, anak, hiperkalemia dan alergi.
Ya, jadi demikian. Efek samping, ya, jadi bukan tanpa efek samping, sedasi, ya, mual muntah, alergi, hiperkalemia. Peringatan, hati-hati terhadap penderita gastritis karena bersifat asam. Dengan obat antidiabetes dapat terjadi hipoglikemia dan hipotensi, ya, karena juga rupanya menyebabkan penurunan gula darah. Dapat menurunkan kadar gula darah dan kalium darah. Warna urin dapat menjadi merah muda sampai kecoklatan. Interaksi dengan ACE inhibitor, antagonis reseptor angiotensin 2, diuretik hemat kalium, dapat mengurangi efek obat imunosupresan. Ya, jadi bagi para praktisi ya dan seterusnya hendaknya memahami informasi ini dengan baik sehingga tidak artinya menggunakannya dengan bijaksana. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu yang saya hormati, di buklet informasi Kementerian Kesehatan ini posologinya pun disampaikan. Ya, berapa banyak sih dosisnya? 500 mg ekstrak per hari, 2 kali 1 kapsul. Ya. Ini mengkudu, kemudian apalagi rosella. Ini juga terkenal ya. Nama daerah yang digunakan adalah kelopak bunga. Kandungan kimia. Data keamanan, ya, jadi ini. Kemudian data manfaat uji klinik, penderita hipertensi usia 30 dan 80 tahun, dan seterusnya ya. Uji klinik randomized control trial pada 65 orang dewasa. Terus, ya 30 sampai 70 tahun. Ya, oke, saya lanjutkan terus. Ya, sudah ada juga ya uji terkontrol acak pada 193 pasien dengan hipertensi ringan. Ya. Ya, bahkan ada pasien kontrolnya mendapat lisinopril ya 10 mg per hari. Ya. Ya, yang tadi juga ya, jadi dibandingkan dengan ya dengan captopril misalnya. Baik, saya kira Bapak dan Ibu, saya hanya menunjukkan, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan nanti menelusuri ya. Mekanisme kerja, mengandung antosianin, flavonoid yang mempunyai efek antioksidan, pada jaringan binatang diamati adanya efek hipotensi dan vasorelaksan. Ya, jadi merelaksasi dinding pembuluh darah, juga aktivitas kardioprotektif. Jadi rupanya dalam penelitian pada hewan coba ya, terlihat efek melindungi perlindungan terhadap jantung dan inhibitor ACE ya. Potensi ringan dan sedang, hipotensi ringan dan sedang, kontraindikasi tidak boleh pada anak ya, peringatan gastritis erosif ya. Kemudian efek samping ya. Efek keamanan masih terbatas ya, dihindari pada pasien yang memiliki alergi atau hipersensitif ya. Pemberian pada dosis tinggi harus hati-hati. Saya lanjutkan interaksi ya, menurunkan kadar fluoroquinolone dan seterusnya. Ya. Tes fungsi ginjal pada pria sehat mengkonsumsi rosella menyebabkan penurunan konsentrasi kreatinin, asam urat, sitrat, tartat dan seterusnya. Posologi ya 1x3 tea bag 3 gram serbuk per hari dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Terakhir adalah seledri. Ini terkenal di daerah kita juga ya. Yang digunakan adalah seluruh bagian tumbuhan. Ya. Deskripsi tanaman, kandungan kimia, kemudian data keamanan, uji preklinik pada hewan coba.
Kemudian uji klinik 49 pasien penderita, ya. Oke, indikasi hipertensi kontraindikasi tidak boleh digunakan pada gangguan ginjal akut, infeksi ginjal dan kehamilan. Peringatan di atas 200 gram sekali minum menyebabkan penurunan tekanan darah secara tajam, bisa menyebabkan shock, ya pingsan, dan seterusnya. Interaksi dapat mengencerkan darah sehingga tidak digunakan pada orang yang menggunakan pengencer darah, ya, dan seterusnya. Posologinya demikian. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang kedua yang saya share. Kemudian mana yang bagian terakhir yang saya ingin tunjukkan. Ya, kelihatan ya? Ya dok. Baik. Sampul buku ini 108. Ya, saya perlihatkan sampulnya. Ini juga bisa dapat di internet ya. Informatorium obat modern asli Indonesia di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi obat modern asli Indonesia maksudnya adalah herbal yang sudah terstandar dan fitofarmaka. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan OMAI. Kita kembali yang tadi. Ya. Hipertensi ringan sudah ada rupanya, Livitens, diproduksi oleh salah satu pemain dalam industri farmasi ya. Nah, sudah sedemikian rupa Bapak dan Ibu, komposisinya apa ya, isinya apa, sediaannya kaples salut, klaim yang disetujui menurunkan tekanan darah penderita hipertensi ringan atau tingkat 1, aturan pakainya sekian, kemasannya, peringatannya, tidak diboleh pada ibu hamil, dan seterusnya, efek sampingnya apa saja, penyimpanannya gimana, dan seterusnya. Sudah seperti obat modern. Ya, jadi ini untuk tekanan darah ada merek ya, Livitens, kemudian Tensigard, kemudian ya dan seterusnya. Ya. Kita lihat di ya. Tekanan darah tinggi ya, ini sudah ada beberapa. Baik, apa yang ingin kita sampaikan di bagian ini bahwa obat herbal yang dikembangkan menjadi fitofarmaka dan herbal terstandar itu sebenarnya sudah sedemikian jauh ya, dan sudah banyak pihak yang terlibat dalam hal itu dan mengembangkannya sudah sedemikian jauh ya, sehingga saya kira kita juga semuanya ya seharusnya ya bisa mengambil bagian dalam hal itu ya, baik dalam bidang pengembangan, penelitian ya, dan pemanfaatannya ya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita khususnya ya, antara lain dalam konteks umat Islam. Saya lanjutkan slide saya. Baik. Wallahu ta'ala alam, jazakumullahu khaira, dan kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terjemahannya, dialah yang menurunkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, syukran jazakallahu khairan kepada Dr. Ihsan yang telah memaparkan materinya, yang telah memberikan kita wawasan bahwa ternyata yang selama ini herbal itu tidak semata-mata pada hal-hal yang sepele, namun sudah berkembang dan cukup pesat sekali ya. Ya, mungkin ada para audiens atau partisipan yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Ihsan, kami persilahkan. Waktu dan tempatnya bisa dengan mengangkat tangan atau raise hand. Ya,
Ada yang ingin angkat tangan? Haji Abu Afak, ya kami persilakan langsung saja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kira-kira kalau kita hipertensi atau gejala-gejala hipertensi, apakah itu bisa dipadukan dengan obat modern? Dan kalau misalnya obat tradisional, apa yang bagus? Nah, berikutnya ada tadi pertanyaanku di panel pertama, itu disampaikan ke kita. Bagaimana dengan metode terapi bekam? Apakah bisa membantu hipertensi? Begitu saja dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Kalau ditanyakan apa herbalnya, seperti yang sudah disebutkan tadi dalam presentasi. Ya, kemudian apakah bisa dikombinasikan dengan obat rumah sakit? Tentu saja bisa. Ya, jadi sifatnya seperti yang disebutkan tadi, sifatnya preventif dan komplementer, artinya melengkapi. Bahkan bisa jadi pengganti, tapi seperti catatan yang disampaikan tadi, tekanan darahnya dikontrol. Ya, jangan sekadar minum herbal atau obat misalnya, kemudian tidak mengontrol betul-betul tekanan darahnya turun atau tidak. Ya, ini catatan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang terhormat, perlu juga disampaikan, tadi juga sudah disampaikan oleh dokter ya, bahwa sampai saat ini konsumsi herbal yang dianggap aman itu maksimal untuk satu macam herbal ya, kurang lebih 2 atau 3 bulan. Setelah itu harus berganti dengan herbal yang lain. Ya, mengapa? Karena seperti yang disebutkan tadi, belum cukup data mengenai keamanannya dalam jangka panjang. Ya, jadi sampai saat ini pedoman yang masih digunakan ya seperti itu. Jadi misalnya saya minum seledri misalnya, boleh minum seledri seumur hidup misalnya untuk menurunkan tekanan darah? Tentu saja tidak. Ya, jadi setelah kurang lebih 2 bulan harus diganti dengan herbal yang lain. Kalau minum obat dokter atau obat rumah sakit, maka ya sebenarnya untuk langkah preventif keamanan saja, maka diberi jeda waktu kurang lebih 1-2 jam atau 2 jam lah. Ya. Jadi seperti itu. Tapi apapun yang kita konsumsi harus dikontrol, betul-betul tekanan darahnya turun atau tidak. Ya. Bagaimana kalau di kampung? Mohon maaf saya sendiri kok bisa tertarik dengan herbal ini ya tentu saja karena pengembangan obat ya untuk memperluas horizon pengobatan ya dan seterusnya. Tapi di satu sisi pernah juga ada pengalaman pribadi ya, baksos di suatu daerah, obat yang kita bawa terbatas. Kita cuma bisa mungkin meresepkan untuk beberapa hari. Sementara masyarakat yang berobat banyak sekali ya, jadi obatnya nggak cukup dibagi-bagi. Nah, masa pasien terakhir kita bilang ya kita cuma periksa sakitnya ini, obatnya cari sendiri ya Pak ya atau apa dan seterusnya. Tapi yang menarik perhatian saya waktu itu karena kita ada di daerah sebenarnya banyak tumbuhan obat di sekitar lingkungan ya di halaman rumah, di kebun ini dan seterusnya yang sangat berlimpah karena di daerah. Ya. Pernah juga satu waktu ya ada teman ya anggaplah teman sejawat yang meminta kiriman obat yang dari kota supaya dikirim ke tempat dia bertugas karena katanya di sana tidak terlalu banyak obat. Nah, ini kan menarik perhatian kita. Mengapa kita tidak menggunakan sumber daya alam yang tersedia di sekeliling kita? Tentu saja berdasarkan ilmu, ya seperti yang kita sebutkan tadi ya. Tidak boleh misalnya aturan umumnya nggak boleh satu herbal itu dikonsumsi lebih dari 2 bulan berturut-turut. Ya setelah itu harus dievaluasi dan diganti dengan herbal yang lain. Salah satu alasannya karena satu herbal pasti berefek ke salah satu istilahnya titik kerja. Sehingga untuk menyeimbangkan kondisi tubuh tidak boleh satu titik kerja itu diserang terus-menerus oleh herbal yang sama. Sehingga harus berpindah dengan herbal yang lain. Saya kira sama prinsipnya dengan obat-obat rumah sakit ya, obat kimia ya, obat medis. Kalau misalnya obat yang satu, kalau ini dan seterusnya ada kombinasi. Bisa ditambah obat kedua, obat ketiga dan seterusnya. Tapi dikurangi lagi dosisnya dan macam-macam. Ini seni pengobatan ya. Tapi berdasarkan ilmu. Ya, tapi seperti yang kita sebutkan tadi, apakah boleh herbal saja? Boleh.
Boleh dikombinasi dengan apa? Dengan obat medis boleh, ya. Yang penting dikontrol tekanan darahnya, betul-betul turun atau tidak. Kemudian yang terakhir, apakah boleh bekam untuk menurunkan tekanan darah? Di awal tadi saya sudah sebutkan atau sudah tunjukkan bahwa ada jurnal yang sudah meneliti hal itu dan menunjukkan bahwa itu efektif. Tapi sekali lagi catatan, setelah berbekam, tekanan darahnya diukur, sudah betul-betul turun atau tidak. Ya, kemudian kontrol lagi mungkin bulan depan atau 2 pekan setelahnya, dilihat lagi tekanan darahnya turun atau tidak. Ya, atau sudah turun atau naik lagi atau tidak. Jadi kalau sudah tekanan darah mesti dikontrol tekanan darahnya, jangan semata-mata melakukan terapi atau obat, kemudian tidak mengevaluasi efektivitas terapi atau pengobatan yang dilakukan. Wallahu a'lam. Iya, syukur dok atas penjelasannya. Dan memang pada prinsipnya bahwasanya antara herbal dan medis obat-obat kimia dalam artinya ini saling mengkombinasi dok ya. Ya bisa dikatakan demikian. Bahkan saya cuma cari-cari lagi bahannya bahwa sebenarnya sekian persen obat yang kita anggap sebagai obat kimia itu berasal dari alam. Ya, atau obat kimia yang kita konsumsi sehari-hari, hampir 50%-nya ada bahan alamnya di bahan yang artinya tidak murni kimia sintetik. Yang kita konsumsi loh ya. Mungkin bahan aktifnya kimia sintetik, tapi kalau dia sudah jadi bahan obat dan seterusnya kita konsumsi di pasaran itu mesti ada bahan alamnya juga. Ya, jadi tidak benar juga kalau kita mengatakan bahwa obat itu 100% sintetik. Ya, informasi itu yang saya tahu keliru. Karena terkadang dapat di masyarakat juga dok, ada yang tidak mau sama sekali herbal dan tidak mau sama sekali obat kimia. Ya. Jadi ya kalau saya ya efeknya ya. Kalau minum herbal dan berefek, alhamdulillah. Kalau minum obat rumah sakit berefek, alhamdulillah. Kalau ngotot yang salah satu saja tapi tidak ngefek, ngototnya kebablasan. Iya dok, iya sekiranya intinya efektivitasnya untuk kesehatan dan kesembuhan kita. Ya, betul ya. Jadi biasa juga kan dicerita, oh itu katanya dia selama ini cuma mengkonsumsi herbal, katanya cuma berbekam. Itu nggak salah. Yang salah mungkin tidak evaluasi. Apakah ada perbaikan terhadap kondisi sakitnya atau tidak? Ini yang problem ya. Iya. Ya, sekarang kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novi Indri Wahyuni. Assalamualaikum. Afwan Ustadz mau bertanya, ini sudah lama menderita hipertensi dan beberapa kali mencoba konsumsi herbal tapi efeknya biasa lemas. Bagaimana solusinya dok? Apa mungkin tidak dijelaskan herbalnya apa di sini ya? Ya, mungkin penjelasannya dok. Ya, baik. Kalau habis mengkonsumsi herbal atau obat atau bahkan berbekam karena hipertensi, kemudian lemas, dilihat penyebabnya. Bisa karena tekanan darahnya terlalu turun, bisa karena efek obat atau herbal yang dia makan menyebabkan tubuhnya dehidrasi, kekurangan cairan terlalu banyak. Karena memang salah satu mekanisme menurunkan tekanan darah adalah mengurangi volume cairan di dalam pembuluh darah. Ya, sehingga menimbulkan lemas. Tapi apa yang terjadi pada kasus yang disebutkan wallahu a'lam, karena ini kan cuma informasi lisan ya, informasi tertulis. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi ya perlu dilihat, perlu diperiksa, perlu informasi tambahan ya dan seterusnya. Baik. Iya, selanjutnya dok, ini yang bertanya apakah boleh garam dapur diganti dengan garam Himalaya? Konsumsi apakah punya efek tersendiri terhadap hipertensi atau seperti apa dok? Baik. Terus terang pengetahuan saya tentang garam Himalaya sangat terbatas. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan, kalau garam Himalaya atau apapun itu mengandung natrium yang sifatnya mengikat cairan, maka dia pasti meningkatkan volume cairan di dalam pembuluh darah atau darah. Kalau volume cairan di dalam pembuluh darah meningkat, sama seperti kita meniup balon ditambah anginnya, pasti tekanan pada dinding balon dan dinding pembuluh darah meningkat. Ya. Oleh karena itu garam apapun
atau makanan apapun, kalau ada natriumnya dan tinggi natriumnya, itu teori kimianya akan meningkatkan tekanan darah. Tetap ada ya untuk Ya, betul. Kemudian dok, yang sebelumnya itu daun lantana dok, apakah sudah pernah ada bukti penelitiannya dok? Wallahualam, saya tidak tahu. Daun lantana ini. Iya. Ya, pada peserta yang lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan bisa lewat via kolom chat atau bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand. Ini menarik dok, karena pada dasarnya sejak dahulu mungkin Indonesia itu terkenal dengan toga yang mungkin telah difamiliarkan oleh pemerintah sebelumnya juga, tanaman obat keluarga, dan fenomena yang zaman masa pandemi ini dok, banyak sekali mungkin tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang berjalan depan rumah. Mungkin itu bisa artinya edukasi bahasanya tidak semata-mata bunga, namun juga untuk obat herbal supaya bisa pemanfaatannya ya untuk dimaksimalkan betul seperti sekali. itu. Jadi tidak saja bunga yang dipajang, namun obat herbal. Jadi jika dibutuhkan bisa dimanfaatkan langsung. Ya. Betul sekali. Ini dok, ada pertanyaan lagi. Apakah jumlah konsumsi air itu berpengaruh pada tekanan darah? Dan ini dok, ya, kurang minum bisa mempengaruhi tekanan darah naiknya atau seperti apa dok? Baik. Konsumsi air tentu saja akan mempengaruhi ya jumlah cairan di dalam tubuh ya, dan salah satu efeknya tentu saja pada tekanan darah. Nah, walaupun apakah karena begini ya, tubuh kita kan juga punya mekanisme untuk membuang kelebihan cairan ya, jadi tidak otomatis kalau misalnya kita minum air yang banyak, otomatis semuanya atau istilahnya sebagian besarnya dan seterusnya otomatis semuanya akan masuk ke dalam pembuluh darah misalnya dan seterusnya menyebabkan tekanan darah ya, karena tubuh kita juga punya mekanisme untuk mengatur jumlah cairan tubuh. Nah, bagaimana ini banyak sedikitnya ya tergantung banyak hal, dalam pengertian begini, apakah kita bekerja outdoor, apakah musim kemarau, apakah kita bekerja di luar yang ruangan yang ber-AC dan seterusnya, meskipun memang ada anjuran 2 liter atau 8 gelas per hari, tapi tergantung lagi dari lingkungan, tergantung dari aktivitas kita. Kalau saran saya bisa dilihat kepekatan kalau kita buang air kecil. Ya, jadi kalau sudah terlalu pekat itu menunjukkan bahwa tubuh kita perlu jumlah cairan yang lebih banyak. Tapi kalau sudah berwarna kuning yang lebih jernih ya, warna kencing ya, warna urin yang normal, itu artinya jumlah cairan dalam tubuh kita sudah cukup memadai. Syukur dok atas penjelasannya. Ya, kemudian ini dok pertanyaannya yang selanjutnya dari Ustaz Syarif. Apakah denyut nadi menunjukkan tensi, jika denyut nadinya normal, apakah tensi juga normal untuk istilahnya kondisi seperti itu dok? Baik, secara sederhana seperti tadi, tekanan darah adalah tekanan darah, cairan darah maksudnya, terhadap dinding pembuluh darah. Sementara denyut nadi itu disebabkan oleh kontraksi jantung. Ya, jadi tekanan darah menunjukkan tekanan pada dinding pembuluh darah, sementara denyut nadi menunjukkan frekuensi kontraksi jantung. Jadi dia sesuatu yang relatif berbeda. Meskipun tentu saja ada hubungan ya, walaupun tidak tidak terlalu langsung kelihatan, artinya tidak secara langsung ya, tapi bahwa itu berkaitan tentu saja karena salah satu variabel terhadap tekanan darah adalah kontraksi jantung ya, dalam hal ini cardiac output istilahnya. Iya. Allahualam. Iya, syukur. Ya, ada yang sudah raise hand, Pak Eko Budiharto, kami persilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, cek. Pak Eko Budiharto, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, kita langsung ke kolom chat. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Apakah boleh Ustadz habatus sauda dan madu dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun?
sebab ini beliau mengkonsumsi sejak tahun 2006 untuk habatus sauda dan madu sejak 2008. Baik. Kalau madu dikonsumsi setiap hari, ya, insya Allah ini relatif aman. Yang penting tidak berlebihan. Ya, karena kan ini maksud saya seperti ini. Kalau misalnya habis minum madu, misalnya mungkin maaf ya, di media sosial kan ada juga itu minum setengah gelas ya dan seterusnya, atau 3 sendok, itu kan beda-beda. Nah, apakah itu bisa menyebabkan gula darah naik? Jelas bisa menyebabkan gula darah naik. Jadi ini sifatnya individual, seberapa banyak dan seberapa besar. Tapi kalau misalnya jumlahnya dalam jumlah yang cukup, artinya tidak berlebihan. Kemudian setelah minum madu itu, dia mungkin tidak minum teh manis lagi, tidak berlebihan makan kue manis lagi, dan seterusnya, insya Allah tidak apa-apa. Karena madu itu relatif makanan fungsional. Artinya seperti kalau kita makan nasi, setiap hari makan nasi pun kalau tidak berlebihan, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau pertanyaannya, apakah habatus sauda boleh dikonsumsi secara terus-menerus? Wallahu alam. Ya, walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mendasarkan bahwa dari hadis, sepemahaman saya, Nabi juga tidak memaksudkan hadis itu supaya umatnya mengkonsumsi habatus sauda setiap hari selama bertahun-tahun. Ya. Ataukah landasannya adalah landasan ilmiah dan penelitian? Wallahu alam. Saya tidak mengetahui ada laporan ilmiah yang menganjurkan kita mengkonsumsi habatus sauda selama bertahun-tahun misalnya, atau dalam jangka panjang dan sedemikian panjang. Memang disebutkan dalam hadis ya bahwa dia adalah obat untuk semua penyakit kecuali kalau tidak salah pikun ya dan seterusnya. Tapi kata Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi, maksudnya adalah semua penyakit yang memang indikasinya cocok. Bukan semua penyakit dalam pengertian palu gada, dalam pengertian universal, semua tidak seperti itu. Kata Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawinya Ibnu Qayyim, ya maksudnya adalah semua penyakit yang sesuai indikasinya. Ya, jadi hendaklah itu dipahami. Ya, jadi karena kita tidak tahu apa motifnya ya, tapi kalau misalnya mungkin, wallahu alam, pengetahuan saya juga terbatas. Kalau misalnya mungkin ada laporan penelitian yang menunjukkan hal itu, ya silahkan atau apa. Tapi ini sudut pandang yang ingin saya sampaikan bahwa dari segi hadis, saya kira itu tadi pengertian yang kita sebutkan. Kalau alasannya adalah alasan ilmiah atau laporan penelitian atau dan seterusnya, ya mungkin sama-sama bisa kita cari. Tapi kalau secara umum, prinsip-prinsip konsumsi herbal, saya kira seperti yang kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Karena dia berbeda dengan madu, ya berbeda dengan nasi misalnya. Dia relatif tidak dianggap sebagai makanan fungsional yang seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, syukran dok. Ya, selanjutnya yang raise hand Mukhlis Abu Fatimah. Ya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Iya, Ana mau halo. Iya, silakan. Iya, Ana mau tanya kadar sedikit takaran Bapak dan Ibu. Iya. Jadi herbal itu sama dengan obat, dikonsumsi ketika butuh. Ya. Sudah. Jadi kita mengkonsumsi herbal ketika butuh dan tidak mengkonsumsi ketika tidak butuh. Ya. Sama dengan obat. Jadi kecuali memang yang sifatnya lebih umum, yang sifatnya seperti tadi makanan yang sifatnya fungsional saja. Misalnya, apakah kita boleh mengkonsumsi misalnya sering makan pisang, pepaya, ini kan juga herbal. Ya, atau misalnya herbal yang berupa rempah-rempah atau bumbu makanan, bawang merah, bawang putih dan seterusnya, ini kan juga herbal. Ya, tapi dia relatif lebih kepada fungsional. Nah, tapi apakah kita boleh mengonsumsi kumis kucing selama bertahun-tahun? Nah, ini kan karena dia seperti tadi, dia adalah obat yang atau herbal yang dikonsumsi ketika kita butuh. Baik, ada pertanyaan di chat lagi. Pada hipertensi, pada bekam, apakah tetap dilanjut dengan herbal selain konsumsi air putih agar tidak dehidrasi? Ya, dehidrasi atau tidak, salah satu cara ya untuk mengevaluasi seperti yang disebutkan tadi, apakah lanjut dengan herbal atau tidak tergantung tekanan darahnya sudah turun atau tidak.
Ya, kalau sudah dibekam, tekanan darahnya sudah normal, ya saya kira dia tidak perlu lagi mengkonsumsi herbal. Ya, tapi kalau untuk jaga-jaga dan seterusnya, karena kan tidak mungkin juga dibekam misalnya untuk rutin misalnya berkali-kali dalam 1 bulan misalnya. Ya, jadi tetap saling dikombinasikan. Wallahu a'lam. Iya, syukran Dok atas penjelasannya, dan saat ini karena keterbatasan waktu kita sudah sampai di penghujung acara tak terasa Dok, dan Masya Allah penjelasannya membuka wawasan kepada kita semuanya bagaimana kita menyikapi tentang menggunakan obat-obat herbal secara bijak, dan tentunya memperhatikan kondisi kita dengan senantiasa mengontrol atau check up kesehatan kita. Ya, mungkin terakhir sekali ini Dok, untuk tekanan darah yang berdasarkan usia dan berat badan Dok, yang ideal seperti apa? Oh ya. Ya, yang terakhir insya Allah. Baik. Saya tidak hafal persis ini angka-angkanya, tapi kalau kita perhatikan memang pada usia yang lebih tua, umumnya ada angka yang disebut lebih bisa ditoleransi. Ya, umumnya itu yang seingat saya itu kurang lebih 130 ya per 20 atau per 90. Tapi kalau yang masih muda-muda itu umumnya yang digunakan adalah 120 per 80. Ada juga memang teori yang mengatakan bahwa tidak pandang usia, pokoknya 120 per 80 tanpa memandang usia itu. Ya, ini masing-masing punya dasar ya. Tapi saran saya silahkan periksakan diri ke dokter yang terdekat, kemudian memeriksakan diri. Termasuk tadi saya lihat ada yang tanya gimana caranya, gimana rebusnya, saya kira atau berapa banyak dan seterusnya. Saya kira bukan di forum ini saya akan menjawab hal-hal teknis seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, syukran Dok atas penjelasannya, dan kami ucapkan sekali lagi syukran jazakallahu khairan kepada narasumber kita yang telah memberikan materi kepada kita semuanya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari para peserta yang ada di ruang Zoom maupun ada yang melalui channel YouTube Wahda TV, dan semoga apa yang disampaikan menjadi informasi yang penting bagi kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut kepada saudara kita atau keluarga kita atau orang lainnya. Ya, kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada partisipasi semuanya. Kemudian kami menyampaikan door prize untuk 2 peserta yang beruntung atas nama Pak Darwis sama Irni Amir. Semoga masih ada di ruang Zoom. Ya. Dan kepada peserta sekalian untuk menyimak kembali bahwasanya dari program DPP dalam hal ini Depkes mengadakan seminar taklim kesehatan ya, atau diskusi kesehatan melalui Wahda TV yang insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 kali sepekan. Jadi bagi para peserta yang ingin berkonsultasi secara langsung, kami persilakan nanti bisa lewat via link YouTube Wahda TV terkait dengan tema kesehatan. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Cek, Ustaz. Ya, kepada MC-nya kami persilakan. Tafadhal. Taib. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Bakhtiar telah memandu jalannya sesi materi acara kita hari ini. Dan dengan berakhirnya sesi materi tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Baik, semoga ini bukan pertemuan yang terakhir dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di kegiatan-kegiatan dari Departemen Kesehatan, Olahraga dan Lingkungan Hidup, Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah ke depannya. Akhirul kalam mewakili seluruh panitia yang terlibat, kami mohon maaf kepada seluruh peserta apabila selama pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Dan
Untuk kesempurnaan majelis, kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para peserta yang ingin mengambil sertifikat bisa disampaikan lewat chat WA untuk koordinasi kepada panitia. Ya, selanjutnya jangan lewatkan seminar tentang ketahanan pangan yang akan diselenggarakan pekan depan oleh Departemen Kesehatan Olahraga Lingkungan Hidup, dalam hal ini unit lingkungan hidup tentang tanaman kelor. Ya, sekali lagi bagi para peserta yang masih ada di ruang Zoom untuk bisa hadir bersama-sama dengan unit kesehatan DPP Wahda Islamiyah dalam rangka seminar tentang ketahanan pangan, materinya tentang tanaman kelor. Ya, terima kasih. Kapan itu, Ustaz? Insya Allah pekan depan nanti akan disampaikan flyernya di media-media yang ada, medsosnya. Ya, ini waktunya ditampilkan. Ya, pematerinya itu yang pertama itu adalah Prof. Feni Haju akan menjelaskan tentang kandungan gizi dan manfaat kelor bagi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Haji Kamarudin yang menyampaikan materi tentang budidaya, pengolahan dan aspek bisnis kelor, dan akan disampaikan keynote speaker-nya oleh Ketua Unit Lingkungan Hidup DPP Wahda Islamiyah Ustadz Arisman STP MSI. Ya, diharapkan kepada para peserta atau kepada pemirsa Wadah TV yang nantinya ingin mengikut acaranya, insya Allah akan ditayangkan secara live juga di Wadah TV. Ya, dan untuk edukasi kesehatan akan hadir 2 kali dalam sebulan oleh unit kesehatan DPP Wahda Islamiyah. Ya, sekali lagi kepada yang beruntung hari ini adalah Ustadz Darius Abbas dan Erni Amir dari Jeneponto, bisa menghubungi atau kontak panitia untuk konfirmasi hadiahnya.
Silipim.